C351. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Melihat semua ini, Chen Hao bahkan merasa seperti kembali ke surga. Tempat ini jelas merupakan surga bagi pria. Pria itu tidak memiliki hasrat untuk berperang di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat pemandangan perang, dia ingin menjadi bagian darinya. Dia ingin bergegas ke medan perang dengan segala macam senjata. Sekarang yang pertama memiliki segala macam senjata, tetapi itu adalah hal yang biasa. Melihat sekeliling, orang-orang kuat dengan AK-47 di tangan mereka tiba-tiba melepaskan ide luar biasa ini di hati Chen Hao. Memang benar bahwa Chen Hao sangat kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk dapat mundur di bawah serangan senjata yang tidak dikenal. Demi hidupnya sendiri, Chen Hao dengan jujur mengikuti Kai Ye dan membiarkan pihak lain membawanya ke satu-satunya meja di aula. Orang ini ingin membunuh seorang pria, melakukannya sendiri, memilih senjatanya sendiri, dan mencari seseorang untuk membawanya bersamanya. Melihat Chen Hao melihat sekeliling, satu-satunya kewaspadaan Kai yang tersisa telah hilang. Bagaimana mungkin orang seperti itu yang tampak seperti belum pernah melihat dunia menjadi polisi? Berapa uang jaminannya? Duduk di belakang meja adalah seorang pria parubaya berkacamata bundar, kutu buku, dan tempat seperti itu tidak cocok. Chen Hao sedikit tertegun, seolah-olah dia belum bereaksi. Dia didorong oleh seekor tikus. Wajah Chen Hao dibersihkan setelah menyelesaikan setelannya. Aku hanya ingin tahu, 500 juta, orang tingkat apa yang bisa membantuku membunuh? 500 juta. Pria parubaya berkacamata bundar itu sama sekali tidak goyah karena angka-angka seperti itu. Bahkan dari nada pertanyaan retoris pihak lain, Chen Hao bisa mendengar sedikit penghinaan. Jika 500 juta yuan, di Beijing, mereka yang berpangkat resmi hanya dapat membantu Anda membunuh direktur biro cabang setempat. Di beberapa daerah terpencil, mereka mungkin membantu Anda membunuh seorang wali kota. Tidak, aku hanya ingin membunuh orang kaya. Itu mudah dikatakan. Pria parubaya itu menatap Chen Hao. Kamu bisa menghitungnya sendiri. Jika kamu bernilai 50 juta, kamu bisa menyelesaikannya dengan 100.000. Jika kamu bernilai 100 juta, kamu membutuhkan 200.000. Dengan analogi, jika kamu bernilai 500.000, kamu hampir bisa membunuh orang kaya dengan 250 juta. Setelah pihak lain mengatakan ini, Chen Hao jatuh ke dalam meditasi yang mendalam. Menurut standar pihak lain, kekayaan He Miao sekarang membutuhkan hampir 1 juta yuan untuk membunuh. Bagaimanapun, He Miao adalah ketua kelompok He, dan identitasnya tidak dapat dikatakan pada hari yang sama. Dan Chen Hao menghentikan hampir 20 pembunuh. Artinya, He Miao dibunuh dengan sangat hati-hati. Dia menghabiskan hampir 20 juta sebelum dan sesudahnya. Jangan berpikir itu mahal, itu harga pasar saat ini. Baik itu dalam negeri atau luar negeri, harganya sama. Jika kamu berani memintanya, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar bisa melakukannya. Chen Hao tidak tahu apakah tempat ini berhubungan langsung dengan organisasi sarang serangga, tetapi senjata yang digunakan oleh pembunuh sarang serangga berasal dari sini. Chen Hao yakin bahwa tempat ini pasti ada hubungannya dengan organisasi sarang serangga. Melihat Chen Hao tidak berbicara sepanjang waktu, pria parubaya berkacamata bundar itu tampak tidak sabar. Dia melambaikan tangan ke Chen Hao dengan tidak sabar, dan Chen Hao menundukkan kepalanya dengan ragu. Pembunuh kami dilatih secara profesional, dan kebanyakan dari mereka berasal dari luar negeri. Jika Anda benar-benar khawatir, Anda dapat membayar lebih, dan kami dapat menemukan pembunuh paling profesional untuk Anda. Kata-kata pihak lain tidak diragukan lagi membantu. Chen Hao menegaskan bahwa tempat ini memiliki hubungan langsung dengan organisasi sarang serangga. Pembunuh paling profesional, misalnya, bahkan jika aku memberitahumu ini, kamu belum tentu tahu apa yang sedang terjadi. Singkatnya, aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Hao tidak pernah berpikir bahwa membunuh orang dapat membuat bisnis yang begitu profesional. Sekarang pihak lain seperti seorang penjual. Dia ingin Chen Hao segera membeli produk mereka. Ketika bertemu dengan orang nomor satu seperti itu, Chen Hao agak mabuk. Namun, perkembangannya sangat lancar. Bagaimanapun, dia masih menemukan tempat seperti yang dia bayangkan. Langkah selanjutnya adalah memastikan apakah senjata yang digunakan oleh pembunuh itu sama di sini. Jika sama, berarti pembunuhnya memang pembunuh di tempat ini. Identitas Chen Hao telah dikonfirmasi.
Dia adalah pembunuh sarang serangga. Dengan kata lain, tempat ini adalah benteng organisasi sarang serangga di Beijing dan bahkan di Tiongkok. Melihat arus orang di aula, alis Chen Hao sedikit mengernyit. Ada banyak orang yang ingin pergi ke tempat ini untuk menyewa pembunuh. Chen Hao benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang harus membunuh lawan mereka jika mereka tidak setuju satu sama lain. Apakah itu berarti hidup tidak berharga? Chen Hao tercengang lagi dan lagi, yang membuat orang setengah baya dengan kacamata bundar kehilangan sedikit kesabaran terakhir mereka. Menunjuk ke Chen Hao, dia berkata langsung, bahwa dia ke sini untuk melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang cocok atau yang dia suka. Ketika kamu menemukannya, datanglah padaku dan laporkan. Aku akan menghitung uangnya sesuai dengan apa yang dia pilih. Petik 2. Oke. Tikus itu mengangguk dan berkata, berbalik dan menarik Chen Hao ke satu sisi untuk memilih senjata, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak memberitahu pria itu tadi? Selama kamu menyelesaikannya, kamu dapat membalas dendam secara langsung. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Ya, bagaimana mungkin aku tidak? Senjata-senjata di rak tergantung di depan mata Chen Hao. Melihat senjata-senjata yang familiar atau tidak familiar ini, pikiran Chen Hao secara bertahap terbentuk. Itu ide yang sangat berani. Mungkin karena ide ini, Chen Hao akan mati di sini. Mungkin karena apa yang telah dilakukannya, Miao He tidak perlu khawatir lagi dengan serangan pembunuh itu dalam beberapa hari ke depan, dan kemudian dia bisa pergi dengan aman. Saat dia berjalan di aula, Chen Hao berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan tikus itu. Namun, beberapa tindakan santai membuat Chen Hao mengerti sebuah kebenaran. Orang bernama tikus ini, di permukaan, tampak seperti gangster kecil. Dia membantu tempat ini untuk menemukan pelanggan dan mendapatkan komisinya sendiri, tetapi sebenarnya, dia memainkan peran pengawasan. Chen Hao hanya berbelok kecil, melintas ke sisi lain, tikus itu segera dengan gugup mencari Chen Hao, karena takut kehilangan Chen Hao. Namun, Chen Hao mengerti maksud pihak lain. Dia hanya khawatir bahwa dia akan mengirim sinyal kepada orang lain. Untuk ujiannya, sejauh ini, belum berakhir. Ayo kita ambil keduanya. Mengambil sar dari rak dan membawa dua wusi kecil berwarna hitam, Chen Hao langsung menuju ke meja. Pria parubaya berkacamata bundar itu sudah tidak ada di depannya lagi. Chen Hao meletakkan senjatanya di depannya dan memberi isyarat kepadanya untuk menyelesaikan akun, memilih barang, menyelesaikan akun, dan berbelanja tanpa cacat. Namun, ketika pria parubaya berkacamata bundar itu melihat senjata yang dipilih Chen Hao, dan ketika dia menatap Chen Hao lagi dengan matanya di bawah lensa, dia bingung. Apakah kamu yakin membutuhkan ketiganya? Benar, dia mengangguk, berbalik dan tiba-tiba melihat tiga tombak. Bermata tiga di rak lain. Chen Hao dengan cepat melangkah maju dan memilih dua di antaranya, yang juga diletakkan di depan pria parubaya berkacamata bundar itu. Dan dua ini, tidak masalah. Di mana pembunuhnya? Meskipun kamu melakukannya sendiri, untuk memastikan bahwa kalian dapat saling membunuh, kamu tidak perlu membawa pembunuh bersamamu. Kami memiliki 5 level, kelas A, B, C, D dan E. Kelas A adalah yang terbaik dan kelas E adalah yang terburuk. Aku tidak tahu level mana yang perlu kamu pilih. A. Chen Hao mengatakan pilihan ini hampir tanpa ragu-ragu. Dalam keadaan normal, tidak akan ada masalah dalam memilih yang terbaik. Namun kali ini, setelah Chen Hao mengatakan pilihan ini, pria parubaya berkacamata bundar itu mundur sedikit. Menatap Chen Hao dari atas ke bawah, dia mengajukan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Siapa yang ingin kau bunuh? Anjing tua dari keluarga He. Pada saat ini, Chen Hao tampaknya tidak perlu terus bersembunyi. Ketika orang-orang parubaya berkacamata bundar mendengar kalimat seperti itu, mereka semua berlari kembali dan berteriak seperti sambaran petir. Ayo, ayo. Pria parubaya berkacamata bundar itu tidak berteriak dua kali ketika dia tiba-tiba menabrak seorang pria. Jadi, apa terburu-buru? Tidakkah kau tahu bahwa tempat ini kecil dan berisik? Tuan keempat, ketika orang-orang setengah baya berkacamata bundar melihat orang yang mereka pukul, mereka menangis dan meratap, hampir memeras air. Orang itu adalah. Menunjuk ke Chen Hao, pria setengah baya berkacamata bundar tergagap dua kali. Tetapi dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak tahu apa yang tiba-tiba dia pikirkan. Tepat saat dia mengatakan itu, dia berhenti,
dan kebingungan di wajahnya menghilang. Apa yang terjadi dengan orang itu? Pria muda yang menggendong gadis kelinci bersuspensi bertanya dengan tidak sabar, sementara pria setengah baya yang ditanya tertawa dengan senyum bersalah. Kemudian dia berkata, orang itu mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang tua itu. Siapa yang ingin dia bunuh? Ya, di wilayahnya, dia bahkan mengatakan ingin membunuh orang-orangnya. Aku ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Petik 2. Itu He Zhaotian. Tidak diragukan lagi, ketika dia mendapat berita dan tiba di sini, dia tiba-tiba menemukan bahwa industrinya telah menjadi pasar gelap yang menjual senjata. Di lubuk hatinya, He Zhaotian terkejut mendengar bahwa si pembunuh telah bergegas ke rumah lamanya dan meninggalkan pasar gelap. Hatinya penuh dengan ide-ide buruk. He Zhaotian segera turun dari pintu lain. Begitu dia turun, dia mendengar teriakan pria parubaya dengan kacamata bundar. Setelah melihat Chen Hao, He Zhaotian mengenali identitas Chen Hao dalam sekejap. Namun, dia tidak bergegas maju untuk menyapa Chen Hao. Sebaliknya, dia berjalan menyeberang ke Chen Hao dengan wajah dingin dan menatapnya dengan kepala miring. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Siapa yang ingin kamu bunuh? Ketika saya baru saja mendapat berita bahwa ini adalah acara saya sendiri, bahkan He Zhaotian merasa tidak percaya. Karena sebagian besar berita yang dia terima selama ini berasal dari sisi ini. Anda tahu, semua berita yang diterima He Zhaotian adalah tentang pembunuhan He Miao. Sekarang saya tiba-tiba tahu bahwa bidang ini, yang dibangun oleh kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bersama-sama, adalah titik awal dari pembunuh yang membunuh He Miao. Keterikatan kecil He Zhaotian terhadap keluarga di hatinya tidak boleh dihilangkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuhan-pembunuh itu akan dikaitkan dengan kakak laki-laki tertua dan saudara laki-laki keduanya. Meskipun dia tidak tahu siapa di antara mereka, kematian He Miao pasti terjadi di antara mereka. Pertanyaan pilihan ganda satu dari dua mudah dilakukan, tetapi kecerobohan dapat menyebabkan bencana seumur hidup. Oleh karena itu, bahkan He Zhaotian tidak yakin siapa yang melakukannya. Satu-satunya cara adalah pergi ke tempat ini untuk melihat-lihat dan melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Namun, yang tidak diduga He Zhaotian adalah bahwa dia bertemu Chen Hao untuk pertama kalinya. Bukankah ini yang disebut, teman tidak akan pernah bersama? Segera, He Zhaotian membuang ide ini dari benaknya. Dia dan Chen Hao Chai bukanlah musuh. He Miao dan Chen Hao Chai adalah musuh. Berdiri di depan Chen Hao dan menatap Chen Hao, yang hanya ada dalam berbagai berita, He Zhaotian tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang begitu baik kepada keponakannya tidak jauh berbeda dari usianya. Masih, ada satu generasi yang tersisa di tengah, oke. Setiap kali dia menghadapi hal seperti itu, He Zhaotian merasa sangat kacau. Jika lelaki tua itu tidak datang ke sini, dia akan merasa kurang malu, bukan? Ya, itu yang kukatakan. Aku tidak tahu mengapa. Chen Hao dapat datang ke sini tanpa menyadarinya, dan kemudian pergi tanpa menyadarinya. Namun, pada saat-saat terakhir, Chen Hao memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Hanya saja, adegan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menodongkan senjata kepadanya dalam imajinasi Chen Hao tidak terjadi. Sebaliknya, seorang pemuda yang tampak tidak jauh lebih tua darinya berdiri di depannya. Meskipun dia tampak seperti bertanya-tanya, Chen Hao tidak dapat merasakan niat membunuh dari pihak lain. Apakah ada yang salah dengan perasaan Anda? Dan jika saya memberitahu Anda, di mana tempat ini? Benarkah? Meskipun Chen Hao sedikit terkejut dengan berita itu tidak membuatnya kehilangan akal sehatnya. Awalnya dia tahu bahwa orang-orang yang benar-benar ingin membunuh He Miao adalah dari keluarga He. Sekarang dia tahu di mana tempat ini dimiliki. Selain sedikit terkejut bahwa keluarganya dapat menjalin hubungan dengan organisasi sarang serangga, hal-hal lain masih normal. Selain itu, kata-kata pihak lain juga membuat Chen Hao menentukan suatu masalah, yaitu, He Zhao, yang selama ini ia curigai, berbohong tentang organisasi sarang serangga. Lalu, mengapa ia berbohong? Gagasan seperti itu muncul di benak Chen Hao dan segera ditekan, karena ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Lalu, Chen Hao merasa sedikit aneh karena dia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah dia selesai mengatakan ini. Awalnya, banyak orang mendengar suara pria parubaya berkacamata bundar, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Mungkin pria muda yang berdiri di depannya bukanlah karakter yang sederhana, bukan?
Dugaan Chen Hao segera dikonfirmasi, karena He Zhaotian secara alami mengungkapkan identitasnya. Kalau begitu kamu telah menemukan orang yang tepat, dan aku dari keluarga He. Sambil mengangkat kepalanya dan menunjuk Sar di atas meja, He Zhaotian bercanda berkata, ayo, ambil senjatanya dan biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuh orang-orang dari keluarganya. Siapa kamu? Dalam kesan Chen Hao, dia sepertinya tidak saling bertemu, tetapi saya tidak tahu mengapa. Chen Hao selalu memiliki firasat di dalam hatinya bahwa jika dia saling menembak dan membunuh, dia pasti akan menyesalinya. Tepatnya, dia pasti akan menyesalinya. Kamu dari siapa? He Zhaotian mengangkat bahu dan tampak sangat penasaran mengapa Chen Hao tidak menembak. Bukankah pistol itu ada di tanganmu? Tembak sekarang, misimu selesai. Kau pikir aku tidak berani? Chen Hao tidak pernah menjadi orang yang baik hati, terutama ketika dia berulang kali dirangsang oleh pihak lain. Kemarahan Chen Hao bahkan lebih kuat. Namun, tepat sebelum dia menembak, sesosok tubuh muncul dari tusukan samping. Hei adalah pria kecil, tetapi dia hanya mengenakan mantel di tubuh bagian atasnya di musim dingin. Dia bergerak sangat cepat, hampir cukup cepat untuk membuat orang bereaksi. Dengan alam bawah sadarnya yang dilatih dari tahun-tahun hidup dan mati, Chen Hao sedikit membungkuk, dan lawannya hampir menyeka bahunya dengan pedangnya. Namun, yang tidak diduga Chen Hao adalah dia selalu mencoba gerakan ini, tetapi tampaknya gagal di bawah tangan lawannya. Zhang Dao dapat melarikan diri, tetapi pukulan lawannya berikutnya mengenai punggungnya. Chen Hao terbatuk tanpa mengambil napas. Tetapi pihak lain tidak membiarkan Chen Hao lolos sama sekali. Setelah memanfaatkan satu gerakan, dia masuk ke pelukan Chen Hao seperti ular, membalikkan tangannya, dan menepis pistol Chen Hao. Hao juga sangat kesal karena membiarkan pihak lain mengambil keuntungan lagi dan lagi. Sebelum pihak lain sempat beralih ke gerakan berikutnya, Chen Hao menarik napas dalam-dalam, menggunakan perutnya sebagai dinding, dan langsung menghantam pria kecil berkulit hitam di lengannya. Saat dia menjatuhkan pihak lain, Chen Hao segera mengikutinya. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, dia memukul tulang betis pihak lain dengan pukulan. Namun seperti biasa, retakan itu tidak berbunyi. Sebaliknya, tangan Chen Hao gemetar. Siapa kamu? Alis Chen Hao mengencang, hampir bisa membunuh seekor kepiting. Aku di sini. Apakah kau di sini untuk membunuhku? He Zhaotian tampak seperti sedang pamer. Pria kecil berkulit hitam yang berdiri di sampingnya adalah pencegah terbaik. Sebelum dia memulai lagi, Chen Hao benar-benar mempertimbangkan apakah dia adalah lawan dari pihak lain. Sambil memegang kelinci di satu tangan, He Zhaotian begitu bangga sehingga dia hanya berpura-pura serius. Tetapi siapa yang tahu apakah itu ekspresi main-main sekarang atau ekspresi serius tadi? Provokasi pihak lain segera membuat Chen Hao penuh amarah, tetapi sebelum tindakan selanjutnya, Chen Hao tiba-tiba teringat beberapa kata yang dikatakan He Miao kepadanya. Ketika mereka berada di kereta, He Miao dan Chen Hao berbicara tentang keluarga He. Salah satunya masih segar dalam ingatan Chen Hao. Saya juga punya paman termuda, yang usianya tidak lebih tua beberapa tahun dari saya. Dia lahir tepat sebelum nenek saya meninggal. Hanya saja karena paman dan nenek saya tidak tahan, dia meninggal. Jadi paman saya tidak disukai oleh keluarga saya sejak kecil, tetapi dia suka bermain dengan saya sejak kecil. Mungkin ayah saya baik padanya, tetapi saya tidak pernah melihatnya sejak ayah saya meninggal. Saya hanya pernah mengunjungi paman saya. Saat itu, Chen Hao juga bertanya kepada He Miao, apakah tidak ada orang yang keren di keluarga sebesar itu. He Miao berkata hampir tanpa berpikir, itu paman saya. Balapan mobil, menjemput gadis, tidak berbisnis, sama sekali tidak seperti paman saya atau paman kedua saya. Apakah Anda He Zhaotian? Anda mengenal saya, He Zhaotian, yang telah berencana untuk bersenang-senang dengan Chen Hao, langsung kehilangan kesabarannya setelah mendengar kalimat ini. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tidak senang, seolah-olah ingin menyingkirkan semua kesialan di udara. Mengapa Anda melakukan ini? Mengetahui bahwa Fang Zheng adalah paman He Miao, Chen Hao marah. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini milik keluarga He Miao. Kedua, sekarang He Zhaotian muncul di sini secara terang-terangan, bukankah itu berarti tempat ini milik He Zhaotian? Dan dari sanalah pembunuhnya berasal. Dengan kata lain, apakah pembunuh itu dikirim oleh He Zhaotian?
Benar-benar tidak perlu usaha. Aku masih bertanya-tanya di mana aku bisa menemukan di balik layar yang sebenarnya. Aku tidak menyangka kau akan datang ke layar sekarang. Karena kau mencari kematianmu sendiri, jangan salahkan aku. Apa yang ingin kau lakukan? He Zhaotian tidak pernah menjadi komoditas yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi komoditas yang santai. Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Hao dan menambahkan ekspresinya, dia segera memastikan bahwa Chen Hao benar-benar ingin bunuh diri, bukan hanya seperti itu, dengan sedikit candaan di dalamnya. Tunggu, dengarkan aku dulu. Kenapa kau tidak pergi ke aula neraka dan menjelaskannya padanya? Chen Hao yang serius juga sangat mengerikan. Ketika He Zhaotian masih mempertimbangkan bagaimana menjelaskannya dengan masuk akal, Chen Hao sudah datang ke He Zhaotian dengan tombak bermata 3 di tangannya. Chen Haogang hanya memilih yang sama persis dengan pembunuh bayaran, yang digunakan oleh pembunuh harimau. Awalnya dia ingin menggunakan bilah peralatan yang sama untuk menguji pria paruh baya berkacamata bundar. Saya tidak tahu apakah pengujian itu berpengaruh atau tidak, tetapi itu adalah akibat langsung dari tangan hitam di balik layar. He Zhaotian bodoh saat ini. Dia tidak bisa mengatakan apa yang telah dideritanya. Ini pertama kalinya dia datang ke tempat ini, dan dia juga tahu industri macam apa tempat ini. Tetapi mengapa dia akan diserang oleh Chen Hao ketika dia hanya tahu hal-hal ini? Erhuzi, terserah kamu. Kecepatan Chen Hao sangat cepat, tetapi ada satu yang lebih cepat darinya di lapangan, yaitu, pria kecil berkulit hitam yang telah menjaga sisi He Zhaotian, yaitu, pria yang dipanggil He Zhaotian, Erhuzi. Dia adalah pria yang namanya seperti anjing, tetapi kekuatannya jauh melampaui imajinasi Chen Hao. Sungguh menakjubkan baik itu kecepatan maupun kekuatannya setelah sekian lama berada di luar, Chen Hao belum pernah melihat seorang ahli sejati. Anda tahu, tubuh manusia tidak ada batasnya. Selama dia mau bekerja keras, dia pasti bisa membuat tubuhnya jauh lebih unggul dari orang biasa. Meskipun novel-novel seni bela diri itu sangat misterius, beberapa di antaranya benar. Chen Hao pernah melihat seorang pria yang telah berlatih sepanjang tahun, memanjat lebih dari 6 meter di dinding datar, melompat dan jatuh ke tanah tanpa cedera. Karena itu, ketika Chen Hao dan pria di depannya adalah musuh, Chen Hao tidak berani bersantai. Karena dia mengerti bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah tipe orang yang jauh lebih kuat secara fisik daripada orang biasa yang pernah ditemui Chen Hao sebelumnya. Untuk barang-barang seperti itu, hati Chen Hao sangat gugup. Namun, kegugupan berasal dari kegugupan. Yang harus dilakukan adalah melakukannya, karena apa yang dilindungi pihak lain adalah apa yang ingin dia bunuh. Chen Hao telah melakukan begitu banyak hal untuk mencegah masalah di masa mendatang. Kesempatan itu ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Pada waktu biasa, dia dan Erhuzi ini saling mengenal, dan mungkin mereka bisa menjadi teman. Namun sekarang, Tao berbeda, dan mereka tidak saling merencanakan. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada takdir di antara mereka. Dengan kekuatan yang lebih besar di tangan, pihak lain telah dilatih jauh lebih banyak daripada orang biasa, sementara Chen Hao telah disiksa lebih dari yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Siapa yang lebih mampu di kedua belah pihak? Mungkin kita hanya bisa memastikannya dengan bertarung. Pikiran melintas ribuan kali di benak Chen Hao. Chen Hao lebih baik daripada yang lain. Itu bukan kekuatan, tetapi otak. Setelah tabrakan pertama, Chen Hao memutuskan sebuah ide. Itulah kekuatan pihak lain. Tampaknya itu adalah titik kuatnya, tetapi sebaliknya, kecepatan pihak lain jauh lebih lambat daripada Chen Hao. Setelah memastikan hal ini, tindakan Chen Hao di tangannya secara alami tidak ambigu. Setelah tabrakan, Chen Hao tiba-tiba mengubah caranya untuk maju dan membuat terobosan. Langsung dari samping, ada beberapa rak senjata di aula, dan pilihan Chen Hao adalah untuk melewatinya. Erhuzi jelas tidak menyangka bahwa keyakinan Chen Hao untuk membunuh He Zhaotian begitu kuat. Ketika dia linglung, dia membiarkan Chen Hao langsung masuk. Tuan keempat, hati-hati. Sambil mengingatkan He Zhaotian dengan keras, Erhuzi mengejar Chen Hao dari belakang. Namun, kecepatan kedua pria itu relatif lebih lambat. Dengan tergesa-gesa, Erhuzi mengambil belati langsung dari rak senjata di dekatnya dan melemparkannya. Suara belati meledak dari belakang, dan Chen Hao berguling di tempat, sedikit lebih lambat. He Zhaotian bukanlah orang bodoh. Chen Hao menyusulnya begitu dia melihatnya, bukankah dia bodoh berdiri di sini menunggu kematiannya?
Berbalik dan berlari, kecepatan Chen Hao terpengaruh oleh serangan Erhuzi. Serangan diam-diam pertama, tentu saja, tidak berhasil. Namun, itu bukan masalah bagi Chen Hao, karena dia tidak ingin berhasil dalam serangan pertama. Namun, dalam waktu singkat, Erhuzi telah menyusul. Yang satu bertekad untuk membunuh yang lain adalah untuk menghentikan pembunuh yang lain. Chen Hao dan Erhuzi terjerat bersama lagi. Dengan kasus tadi, ketika mereka terjerat bersama lagi, Erhuzi jelas kejam. Chen Hao juga pertama kalinya bertemu seseorang yang lebih kuat darinya. Dia seringkali menerobos Wan Xiao dengan satu kekuatan. Ketika dia bertarung dengan Erhuzi, dia jelas berada di bawah angin. Dua orang terjerat bersama, tabrakan terdengar dari waktu ke waktu. Takut dengan tindakan Chen Hao, keringat He Zhaotian berdiri jauh, menyaksikan pertarungan antara kedua orang itu. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa He Miao selalu aman dalam pembunuhan itu. Dengan master seperti itu di sekitarnya, sulit untuk terluka, bukan? Chen Hao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan He Zhaotian saat ini. Dia menoleh dan melirik He Zhaotian. Dia memastikan di mana dia berdiri. Sebelum dia sempat melakukan hal lain, Erhuzi sudah tercetak di dada Chen Hao. Dengan tinju yang ganas dan kekuatan asli Erhuzi, Chen Hao merasa ingin mundur menghadapi tinju seperti itu. Namun, dalam situasi saat ini, Chen Hao sama sekali tidak memiliki ruang untuk mundur, jadi dia hanya bisa meneruskannya. Dengan upaya yang sama, mereka saling memukul. Tinju mereka bertabrakan di udara, dan terjadi semacam ledakan yang mirip dengan yang ada dalam novel seni bela diri. Kedua belah pihak melangkah mundur bersama. Tinju Chen Hao sepertinya telah berulang kali dihancurkan oleh pemadat. Perasaan kesemutan memenuhi otak Chen Hao sepanjang waktu, sementara Erhuzi, seperti tidak terjadi apa-apa, menjabat tangannya dan bergegas maju lagi. Kegigihan pihak lain, sebaliknya, membangkitkan amarah di hati Chen Hao. Dia tidak pernah menjadi orang baik. Sejak dia keluar dari pulau terpencil, Chen Hao jarang memiliki ide seperti itu. Terakhir kali dia memiliki ide seperti itu karena Song Yaoyao dibajak dan Chen Hao tidak bisa melampiaskan amarahnya, yang menyebabkan dorongan kekerasan yang mirip dengan haus darah. Sekarang, hati Chen Hao muncul kembali perasaan seperti itu. Matanya dengan mata yang tajam tampaknya memancarkan semacam warna merah terang. Tepat ketika Erhuzi tidak mengerti apa yang terjadi pada Chen Hao bertemu dengan tinju lawannya dan mendapat tangan besi dari Erhuzi di perutnya. Pada saat yang sama, tinju kanannya juga tercetak di wajah Erhuzi. Kekuatan yang besar bukan berarti dia kuat saat berada di bawah tekanan. Selain itu, Erhuzi tidak menyangka Chen Hao akan menggunakan cara menukar luka dengan luka. Ketika dia kehilangan akal sehatnya, dia kembali menderita kekalahan di tangan Chen Hao. Dia tercengang karena dia diayunkan sejauh 2 meter oleh Chen Hao. Setelah menghancurkan Erhuzi, Chen Hao juga memiliki ruang aktivitas yang sesuai, berbalik dan langsung menyerbu He Zhaotian. Kali ini, He Zhaotian tidak seberuntung itu. Melihat Chen Hao menyerbu ke arahnya dengan tinjunya, tinju Chen Hao tidak terlalu besar, tetapi memiliki kekuatan yang cukup. He Zhaotian dengan gugup menutup matanya, meletakkan tangannya di depannya, dan berteriak, "Berhenti. Aku di sini untuk menemukan pembunuh yang membunuh He Miao." Apa? Seperti yang dikatakan He Zhaotian, Chen Hao benar-benar berhenti dan menghela napas lega. He Zhaotian membuka matanya dan mendapati bahwa tinju Chen Hao jatuh 3 inci di dahinya. Jika Anda berteriak sedikit lebih lambat, atau jika kendali Chen Hao sedikit lebih lemah, Anda akan langsung dipukul. Apa katamu? Tinju Chen Hao jatuh sedikit, dan kulit kepala He Zhaotian hampir jatuh. Melihat pemandangan seperti itu, Erhuzi bergegas dengan gugup, mencoba menabrak Chen Hao ke satu sisi. Namun, ketika dia bergegas, He Zhaotian menghentikannya. Tunggu, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi perkelahian. Tuan keempat, Erhuzi menatap He Zhaotian dengan ragu. Dia tampaknya tidak mengerti mengapa He Zhaotian ingin melepaskan Chen Hao. Dia jelas ingin membunuh orangnya sendiri. Jangan bicara, biarkan aku diam dulu. Duduk di tanah, He Zhaotian hampir mengompol saat itu. Setelah bernapas dengan berat, He Zhaotian menyesuaikan suasana hatinya ketika dia melihat Chen Hao lagi, tetapi Chen Hao tidak bermaksud melepaskannya. Tinjunya masih tergantung di kepala He Zhaotian sejauh ini. Apa yang kau lakukan?
Bukankah aku sudah mengatakan semuanya, tidak ada lagi pertengkaran. Apa maksudmu? Wajah Chen Hao penuh dengan keraguan, dan perasaan keras di hatinya juga sirna oleh kata-kata He Zhaotian yang tidak masuk akal. Apa maksudmu? He Zhaotian mengulurkan tangan dan menepis tangan Chen Hao. Bukankah aku sudah mengatakan semuanya? Tidak ada lagi pertengkaran. Aku di sini untuk menemukan pembunuh yang membunuh He Miao. Apakah kau dari Mars? Mengapa kau tidak bisa mengerti orang? Chen Hao penuh dengan garis-garis hitam. Baginya, apa yang dikatakan pihak lain seperti menyindirnya. Perlahan-lahan melipat tinjunya, tetapi tangan yang lain mengangkat tombak bermata tiga. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan, tetapi jika jawabannya tidak memuaskanku, kau akan mati di sini. Sejauh ini, Chen Hao masih berpikir bahwa He Zhaotian adalah salah satu agen di balik pembunuhan He Miao. Namun, tidak mengherankan bahwa Chen Hao, bagaimanapun juga, He Zhaotian adalah salah satu anggota keluarga He, dan dia mengalami penindasan keluarga He di masa kecilnya. Bahkan sekarang dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarganya, jadi masuk akal untuk membunuh keluarganya dan He Miao sebelum dan sesudahnya. Sialan, apakah ada yang salah dengan otakmu? He Zhaotian tiba-tiba berdiri. Setelah berdiri, dia menyadari bahwa dia tidak setinggi Chen Hao. Artinya, apakah dia duduk di tanah atau berdiri, dia harus melihat ke atas ke arah Chen Hao. He Zhaotian berkata, ini pertama kalinya aku datang ke sini. Aku bersumpah, sebelum aku datang ke sini, aku tidak tahu dia punya tempat seperti itu. Bagaimana kamu tahu dari mana tempat ini? Apakah kamu bodoh? Tampaknya He Zhaotian takut dengan Chen Hao, dan dia terus mengumpat dan mengejek Chen Hao. Arena ini adalah arena Ho. Apakah kamu tidak melihatnya ketika kamu masuk? Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao sedikit malu, karena ketika dia baru saja masuk, dia tidak memperhatikan nama arena seluncur es itu. Namun, jika Anda tidak kalah, bahkan jika Anda tidak peduli, lalu kenapa? Chen Hao tidak mengatakan pria seperti apa dia. Lalu kenapa jika Anda tidak melihatnya? Tolong jelaskan apa yang baru saja Anda katakan, jika tidak, Anda akan mati. Mendengar kata-kata Chen Hao, Erhuzi, yang berdiri di belakang Chen Hao, ingin bertarung di tempat, tetapi sebelum dia memulai, He Zhaotian menghentikannya. Bisakah Anda berbicara dengan normal? Anda akan mati. Menurut Anda jam berapa ini? Ini adalah abad ke-21. Ini adalah zaman supremasi hukum. Ini adalah zaman teknologi dan kekuasaan. Bisakah Anda berhenti mengancam orang dengan kematian? Saya katakan kepada saya bahwa sejak He Zhaotian lahir, dia tidak ingin kembali hidup-hidup. Mulut He Zhaotian tampak sangat bersemangat. Sejak Chen Hao berhenti, dia terus mengatakannya. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk berhenti. Chen Hao penuh dengan garis-garis hitam dan tidak tahu bagaimana cara menyela. Ancaman tidak lagi mempan. Apakah Anda ingin berpura-pura seperti bajingan dan saling menyerang dengan tuan keempat keluarga He? Baiklah, Anda menang. Sekarang katakan padaku, apa yang Anda lakukan di sini? Di sisi lain, Chen Hao tidak merasakan niat untuk membunuhnya. Bahkan ketika Erhuzi mulai, Chen Hao tidak merasakan niat untuk membunuhnya. Inilah alasan utama mengapa Chen Hao mendengarkan He Zhaotian dan tidak memulainya di tempat. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku di sini untuk mencari tahu siapa yang telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh He Miao. Chen Hao yang berkulit putih itu hanya bisa menatap satu mata, entah mengapa, He Zhaotian tiba-tiba ingin menunjuk hidung Chen Hao dan bertanya kepada Chen Hao, apakah kamu bodoh? Apakah kamu bodoh? Namun, melihat Erhuzi yang sangat malu, He Zhaotian masih menyerah pada ide yang tampaknya tidak masuk akal itu. Yah, sebenarnya, inilah yang terjadi. Sebelum He Miao datang ke Beijing, aku tahu bahwa seseorang tidak dapat menampungnya, tetapi aku tidak tahu siapa orang itu. Jadi ketika kamu datang, aku memintamu untuk tidak datang ke Beijing, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu tidak mendengarkanku. Setelah mendengar apa yang dikatakan He Zhaotian, Chen Hao ingat bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka memang menghadapi sedikit masalah. Yang mana milikmu? Apa itu pria dan wanita? Pertanyaan Chen Hao hanyalah pertanyaan retoris dari He Zhaotian. Ketika mendapat jawaban seperti itu, Chen Hao harus mengangkat bahunya tanpa daya. Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan lagi. Bahkan jika dia terus bertanya, dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Hasil ini agak luar biasa bagi Chen Hao.
Aku meminta seorang wanita cantik untuk memberitahumu, tetapi aku tidak menyangka kamu tidak tahu berterima kasih. Berbicara tentang ini, He Zhaotian sangat marah, tetapi di bawah tatapan Chen Hao, He Zhaotian harus berkata tanpa daya, oke, aku tahu aku tidak selalu keluar, tetapi itu salahku karena memilih untuk menyembunyikan identitas dan informasi darimu, tetapi aku sudah cukup melakukannya. Mungkin dia mengira bahwa dia melihat ekspresi bingung di wajah Chen Hao. He Zhaotian berkata tanpa daya, baiklah, karena kamu telah mengatakan itu, aku akan menjelaskannya untukmu. Apa yang aku katakan? Chen Hao sendiri masih bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud He Zhaotian, tetapi He Zhaotian tampaknya menikmatinya. Sebenarnya, selama ini, aku telah memainkan peran sebagai seorang kakak laki-laki, mendukung dan menjaga He Miao di belakangnya. Kau tahu bahwa kau telah membantunya menghentikan lebih dari 10 pembunuhan, tetapi kamu tidak tahu bahwa ketika kamu membantunya menghentikan pembunuhan itu, orang-orang itu hilang dariku. Menurut Chen Hao, apa yang dikatakan pihak lain tadi adalah omong kosong, jadi apa yang dia katakan sekarang memiliki beberapa makna yang nyata. Apa maksudmu? Itu berarti bahwa selain dari lusinan pembunuhan, ada hampir 30 pembunuhan. Pembunuhan yang tidak kamu ketahui, dihentikan olehku. Bagaimana mungkin? Menurut kesimpulan yang baru saja didapat Chen Hao, biaya untuk membunuh He Miao sekitar 1 juta sekaligus, jika dikalikan 40. Hampir 40 juta. Siapa, bagaimanapun, yang menghabiskan begitu banyak energi dan uang untuk membunuh He Miao? Ide ini tidak dapat dilupakan ketika muncul di benak Chen Hao, dan He Zhaotian jelas tahu ceritanya. Meskipun dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, nadanya agak berat. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi, dan kemudian aku mendapat kabar bahwa tempat ini sebenarnya adalah milik keluargaku. Jika itu adalah industri keluarga Ho, maka He Miao seharusnya mengetahuinya. Sebagai ketua grup, meskipun He Miao tidak memiliki kekuasaan, itu tidak jauh berbeda. Sekarang sepertinya He Miao masih tidak tahu. Apakah aku menemukan sesuatu yang salah dengan otakmu? Ketika Chen Hao memikirkan apa yang sedang terjadi, He Zhaotian tidak dapat menahan mulutnya lagi dan berkata dengan sinis, tidakkah menurutmu, jika He Miao tahu tentang tempat ini, apakah pembunuhan itu dapat dilanjutkan? Terlebih lagi, keluarga He bukan hanya keluarga lelaki tua itu, tetapi juga seluruh keluarga. Kecuali aku, hampir semua dari mereka adalah talenta bisnis. Siapa yang tidak kaya sekarang? Industri mereka juga dapat disebut grup Ho. Ucapan He Zhaotian merupakan peringatan bagi Chen Hao. Baiklah, maksudmu tempat ini mungkin milik He Qiang atau He Zhao. Jika He Zhaotian tidak menyebutkannya, Chen Hao tidak akan pernah memikirkannya. Sekarang, jika kamu memikirkannya dengan cermat, itu tidak mungkin. Jika pasar gelap senjata di arena seluncur ini, termasuk yang berikut ini, adalah milik He Qiang dan He Zhao, maka pembunuhan itu mungkin lebih dapat dibenarkan. Memikirkan hal ini, alis Chen Hao berkerut dalam, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. He Zhao sendiri telah menemukannya. Dari mulut pihak lain, Chen Hao tidak mendapatkan informasi yang dapat diandalkan. Pihak lain hampir menyangkalnya di tempat. Meskipun dia mengakui organisasi sarang serangga, itu tidak memiliki efek praktis pada Chen Hao. Organisasi sarang serangga hanyalah alat, seperti pisau. Tidak masalah di mana pisau itu ditempatkan. Yang penting adalah kapan orang yang memegang pisau akan mengambilnya untuk melakukan pembunuhan. Matanya sedikit tenggelam, melihat He Zhaotian yang berdiri di dekatnya, sebuah ide perlahan terbentuk di benak Chen Hao. Mata Chen Hao telah lama menatapnya. He Zhaotian sedikit berbulu. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Aku katakan padamu, aku tidak tertarik pada pria, aku hanya tertarik pada wanita. Pergi, aku juga tidak tertarik pada pria. Chen Hao tidak punya ide untuk melanjutkan ketika He Zhaotian menyelanya, karena semua ide tadi tercampur aduk oleh interupsi He Zhaotian. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. He Zhaotian tidak menyadari seberapa besar pengaruh interupsinya terhadap Chen Hao. Sambil tersenyum, dia berjalan ke arah Chen Hao dan berhubungan dengannya. Dia tampak seperti bayi yang penasaran. Aku tahu Miao Miao selalu tertarik padamu, tetapi kamu tampaknya tidak begitu tertarik padanya. Bisakah kamu mengajariku cara membuat wanita mengejarmu? Aku tidak pernah dikejar oleh seorang wanita dalam hidupku.
Kurasa itu keputusan yang salah bagiku untuk berbicara denganmu. Setiap kali Chen Hao berpikir bahwa He Zhaotian mungkin benar-benar ingin mengatakan sesuatu, He Zhaotian selalu menantang batas bawah Chen Hao berulang kali dengan bahasanya sendiri. Chen Hao hendak pergi ketika dia berbalik. Tujuannya di sini telah tercapai, jadi dia tidak akan tinggal di sini. Mengenai cara pergi, adalah hal yang baik untuk pergi dengan lancar. Jika dia tidak dapat pergi dengan aman dan lancar, Chen Hao tidak keberatan menggerakkan tangan dan kakinya. Melihat Chen Hao hendak pergi, He Zhaotian datang dengan tergesa-gesa. Baiklah, jika aku tidak mengatakannya, tidak bisakah? Mengapa kamu tidak bisa bercanda? Setelah itu, He Zhaotian berkata, awalnya aku ingin pergi menemuimu, tetapi sekarang setelah kamu menemukannya, aku tidak perlu repot-repot menemuimu lagi. Aku mencarimu terutama untuk memberitahu bahwa kamu akan tinggal bersamaku di periode waktu berikutnya. Tuan keempat, anak itu baru saja ingin membunuhmu. Sebelum Chen Hao membuka mulutnya, Erhuzi menghentikan He Zhaotian. Mendengar ini, Chen Hao merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya. Tepat pada waktunya, aku tidak ingin bersamamu, merepotkan. Chen Hao sudah lama terbiasa pergi sendiri. Bahkan jika dia bekerja sama dengan orang lain, dia bertindak sebagai pemimpin. Jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk membentuk tim dengan He Zhaotian. Setelah menatap Erhuzi, He Zhaotian menghampiri Chen Hao sambil tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa berkata begitu, kan? Seperti kata pepatah, seorang pahlawan memiliki 3 geng, dan 3 tukang sepatu memiliki Zhuge-Liang. Jauh lebih mudah bagi kita untuk bekerja sama daripada bekerja sendiri. Selain itu, meskipun aku menjalani kehidupan yang ceroboh selama bertahun-tahun ini, aku masih mengenal beberapa teman secara diam-diam, dan aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Kamu baru saja tiba di Beijing. Kamu kekurangan staf dan hubunganmu tidak cukup sulit. Ini hal yang baik untukmu. He Zhaotian tidak mengerti mengapa Chen Hao menolak lamaran yang begitu bagus, namun, saat dia sedang berbicara, Chen Hao tiba-tiba berbalik. He Zhaotian tidak memperhatikannya dan menabrak Chen Hao. Hanya karena itu baik untukku, maka aku menolaknya. Chen Hao sudah lama mengerti bahwa tidak ada kue yang jatuh dari langit. Kalaupun ada, itu bukan miliknya. Jadi, setiap kali ada hal baik, Chen Hao akan mempertimbangkan terlebih dahulu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh hal baik itu, atau seberapa besar harga yang harus dibayar oleh hal baik itu. Usulan He Zhaotian sangat bagus, dan masalahnya terletak di situ. Di permukaan, He Zhaotian tampak seperti orang yang keren. Namun, He Zhaotian dan He Qiang dapat hidup dengan sangat nyaman di bawah tekanan mereka. Jika He Zhaotian tidak memiliki ambisi, Chen Hao benar-benar tidak akan mempercayainya. Yah, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, otakmu sangat cerdas. Tidak sebodoh dulu. Jika kau menceritakan lebih banyak tentang otakmu, aku akan menghancurkan otakmu. Baiklah, baiklah, jangan katakan itu, jangan katakan itu. He Zhaotian mendorong tangannya dan berkata bahwa dia sudah tahu, sebenarnya, memang begitu. Aku juga punya rencana sendiri. Miao Miao masih muda dan mungkin tidak terlalu ahli dalam beberapa urusan bisnis, jadi. Katanya, sebenarnya, maksud He Zhaotian sangat jelas. Dia hanya ingin berbagi bagian dalam kelompok He. Di masa normal, apalagi Chen Hao, bahkan orang biasa pun tidak akan setuju dengan hal-hal seperti itu. Namun, sekarang, Chen Hao telah jatuh ke dalam pemikiran. Seperti yang dikatakan He Zhaotian, He Miao masih terlalu muda. Pengalamannya sebagai polisi di kota Xinhe tampaknya telah banyak memperkuatnya, tetapi satu hal yang sangat penting, yaitu, dia hidup di bawah perlindungan Sun Yaoyang. Seperti kata pepatah, tidak peduli siapa dia akan selalu memberinya sedikit muka. Namun, tidak ada yang namanya muka atau tidak di pusat perbelanjaan. Seperti kata pepatah, pusat perbelanjaan seperti medan perang. Chen Hao selalu berpikir tentang bagaimana membuat He Miao aman. Dia tidak pernah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah He Miao aman. Bahkan jika tidak ada gangguan dari kekuatan eksternal, He Miao akan menjadi setengah biksu. Mungkin di masa depan, 10 atau 20 tahun, kelompok He akan benar-benar menurun. Memikirkan hal ini, apa yang baru saja ingin dikatakan Chen Haogang mengubah seleranya. Aku tidak peduli dengan masalah ini. Bagaimana melakukannya adalah masalahmu sendiri, tetapi satu hal,
He Miao harus melakukannya dengan sukarela. Jika kamu menggunakan cara He Zhao atau He Qiang, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Hao tidak bisa mengancam seorang pria tua, tetapi tidak masalah untuk mengancam seorang pria muda. Namun, jawabannya membuat He Zhaotian bingung, apakah ini perjanjian? Atau kamu tidak setuju? Aku akan mencari He Qiang sekarang. Apakah kamu ingin ikut denganku? Ketika Chen Hao siap untuk pergi, dia masih mengirimkan undangan kepada He Zhaotian. Harus dikatakan bahwa He Zhaotian memiliki kemampuannya sendiri untuk hidup santai sampai sekarang. Meskipun hanya beberapa kata, itu secara langsung menunjukkan kelemahan Chen Hao yang paling fatal, yang membuatnya harus melakukan apa yang dia katakan. Oh, bagus. Jawaban Chen Hao membuat He Zhaotian senang. Dengan senyum di wajahnya, dia berlari ke Chen Hao dengan senyuman seperti anak kecil yang mendapat gula. Tapi kalau begitu kamu harus bicara dengan Miao Miao. Aku tahu kamu masih sempurna di dalam hatinya, jadi urusanku bergantung padamu. Apa maksudmu semuanya tergantung padaku? Meskipun dia belum melihat bagaimana He Zhaotian dan He Miao bertemu, Chen Hao sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat itu. Mungkin dia sangat bahagia. Singkatnya, masa depan tergantung padamu, dan masa kini tergantung padaku. Aku pasti akan membantu He Miao mencari tahu siapa dalang di balik layar. Lalu aku akan menemukan orang itu dan membunuhnya, dan tidak akan ada masalah lagi. Aku harap tidak akan ada masalah setelah aku menyingkirkan mereka yang ada di balik layar. Sambil mendesah dalam-dalam, wajah Chen Hao penuh dengan ekspresi tak berdaya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan pria seperti itu? Tampaknya masalah di masa depan benar-benar tidak bisa dihindari. Setelah mengatakan itu, dengan He Zhaotian, banyak masalah kecil benar-benar dapat diselesaikan. Misalnya, ketika mereka pergi, karena Chen Hao menyamarkan identitasnya sebelum dia datang ke sini. Ketika dia keluar, jika Chen Hao sendirian, mungkin ada beberapa masalah kecil yang tak terhindarkan. Misalnya, ketika He Zhaotian ada di sekitar, tidak akan ada masalah seperti itu. Begitu He Zhaotian muncul, nama keluarga He akan keluar, dan masalah itu akan diselesaikan di tempat. Selain gelanggang es, He Zhaotian membawa mereka sampai ke tempat He Qiang berada. Berbeda dengan He Zhao, meskipun He Qiang adalah orang tertua di keluarga He, dia tidak berniat tinggal di rumah lamanya atau villa-villa di sekitarnya. Setelah ayahnya meninggal, He Qiang pindah dari rumah lamanya dan malah pergi ke jalan lingkar selatan kedua untuk membeli rumah di dekat air. Karena perusahaan He Qiang berada di jalan lingkar selatan kedua, Chen Hao lega mengetahui bahwa He Qiang sekarang berada di jalan lingkar selatan kedua. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak masalah. Setidaknya kita tidak perlu pergi sejauh itu. Namun, yang tidak diketahui Chen Hao dan He Zhaotian adalah ketika He Zhaotian tiba di arena skating, seseorang sudah mendapat kabar. Maksudmu He Zhaotian pergi ke arena skating? Kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan? Aku tidak mengatakan bahwa jika ada yang pergi, aku akan memberitahu mereka secara langsung, di mana hanya arena skating. Raungan marah di telepon membuat Kaye, yang selalu acuh tak acuh, mengerutkan wajahnya dengan getir, seperti anak yang sudah meninggal. Aku tidak tahu tentang itu. Dia masuk langsung melalui pintu belakang. Aku bahkan tidak tahu kapan harus memberinya kualifikasi. Orang yang masuk melalui pintu depan sebelumnya tampaknya bukan orang biasa, karena pada akhirnya aku melihatnya keluar bersama He Zhaotian. Kaye juga bijaksana. Dia segera membawa masalah itu ke masalah lain. Orang di seberang telepon jelas-jelas tidak dalam suasana hati yang baik karena perselingkuhan He Zhaotian. Namun, ketika Kaye berbicara tentang Chen Hao yang menyamar, orang itu sedikit tertarik. Dengan He Zhaotian, apakah kamu ingat seperti apa rupa pria itu? Itulah rupa orang normal, tetapi mereka terlihat sangat muda, tetapi mereka termasuk tipe orang yang tidak dapat dilihat ketika mereka dilemparkan ke kerumunan. Kaye dengan hormat menjawab bahwa jika tikus itu melihat Kaye seperti ini, dia akan takut setengah mati. Siapa namanya? Siapa yang memperkenalkannya? Itu tikus yang membawanya ke sini. Adapun namanya, itu juga nama yang sangat umum, seperti Liu Cheng. Siapa namamu? Suara di sisi lain telepon dinaikkan puluhan derajat dalam sekejap. Ketika Kaye mendengar ini, dia sedikit takut di tempat, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan yang baru saja dia miliki. Maksudku, namanya Liu Cheng. Apakah itu masalah?
Orang di seberang telepon mungkin menyadari kesalahannya dan dengan santai menyangkal, tidak masalah, itu hanya nama duplikat. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi setelah keluar dari gelanggang? Seperti menyusuri jalan lingkar selatan ke kota. Baiklah, begitu. Jawaban sederhana, tidak ada suara, hanya Kay yang ragu-ragu ingin menutup telepon. Tiba-tiba terdengar kalimat di telepon, tikus jenis apa, bunuh. Ya, itu kalimat yang sangat sederhana, tetapi menurut pemahaman Kay terhadap pria itu, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mungkin dia tidak akan merasa lebih baik. Meskipun tikus itu telah melakukannya dengan baik, tetapi, belilah jalan, tikus, ini adalah situasi di mana kamu mati atau aku mati. Menutup telepon, menghela nafas dan mengucapkan kalimat ini, Kay sekali lagi memasang wajah acuh tak acuh yang ekstrim, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya mengubah sikapnya. Tenggelamkan tikus itu ke sungai. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah menghancurkan hidupnya. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukan berarti sudah waktunya untuk tidak melakukannya. Sebelum bertemu Chen Hao, tikus itu tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan uang dan meninggal. Kemudian kali ini, dia bunuh diri. Jalan lingkar keempat selatan telah berakhir untuk sementara waktu. Meskipun prosesnya tidak terlalu mulus, itu masih bagus. Setidaknya Chen Hao telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Misalnya, ketika dia tahu latar belakang tempat ini, selain organisasi sarang serangga, dia memiliki dukungan finansial yang kuat. Contoh lainnya, Chen Hao juga tahu bahwa tempat ini sebenarnya adalah Heqiang atau Si He dan Zhao mendapatkan salah satu industri, atau usaha patungan. Singkatnya, Chen Hao mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. Bagaimana? Mobilku bagus, bukan? Model terbaru tahun ini, yang tidak dapat dibeli oleh orang biasa, masih dibuat dengan nama keluarga mana? Bukankah itu sangat menarik? Hang, ini benar-benar Hang, dan itu pecundang. Duduk di dalam mobil, mengendus parfum mobil. Chen Haozhen tidak dapat membayangkan berapa banyak gadis yang telah dia bawa ke mobil. Apakah dia ingin menjadi kuda jantan? Dalam hal ini, Chen Hao masih tidak mengatakannya, karena begitu dia mengatakannya, itu akan benar-benar menghancurkan perasaannya. Namun, ide Chen Hao hanyalah milik Chen Hao sendiri. Ketika mereka tidak dapat menemukan topik, He Zhaotian tiba-tiba mengubah sikapnya yang serius dan berkata, aku ingin meniduri 3.000 wanita. Aku ingin menikmati keindahan dunia seperti para kaisar kuno. Aku ingin menjadi seekor kuda jantan. Setelah itu, dia bertanya kepada Chen Hao sambil tersenyum bagaimana dengan cita-citanya. Dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya, Chen Hao berkata tanpa daya, ide ini bagus, sangat bagus. Akhirnya, Chen Hao menambahkan, asalkan kamu tidak mati di perut wanita. Mereka duduk di belakang sambil mengobrol, sementara Erhuzi untuk sementara bertindak sebagai pengemudi. Mendengarkan percakapan mereka, Erhuzi sama sekali tidak mengubah ekspresinya. Tampaknya dia sudah lama terbiasa dengan kebiasaan He Zhaotian yang bisa offline kapan saja dan di mana saja. Bukankah Heqiang selalu membantunya menangani urusan perusahaan? Mengapa kamu pindah dari rumah lamanya dan tinggal sejauh ini sekarang? Melihat kata-kata mobil di peta, Chen Hao tiba-tiba menyadari masalahnya. He Zhaotian jelas tidak tahu mengapa. Dia menggelengkan kepalanya dan wajahnya penuh dengan keraguan. Aku tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan, jadi bahkan jika kamu bertanya kepadaku, aku mungkin tidak dapat memberitahumu. Ada hal lain, Chen Hao secara alami tidak tahu banyak tentang keluarga orang lain. Faktanya, pemahaman Chen Hao tentang keluarga He terbatas pada apa yang didengar He Miao. Di mata He Miao, Heqiang selalu menjadi orang tua yang sangat baik dan ramah, penuh rasa hormat yang tersirat ketika Chen Hao memberitahu He Zhaotian tentang penilaian He Miao terhadap Heqiang. Dia diejek. Bagus, apakah kamu masih ramah? Ayolah, itu hanya menipu gadis kecil. Sayang sekali He Miao masih bersamamu. Kalau tidak, aku tidak tahu seperti apa He Miao sekarang. Ada apa? Menurut He Zhaotian, Heqiang seperti penjahat keji. Itu ironi dan penghinaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang membuat Chen Hao sangat bingung. Karena dia sudah tiba di jalan lingkar kedua dan turun dari jembatan jalan raya, jalan menjadi sangat macet. Sepertinya Heqiang tidak bisa sampai ke tempatnya untuk sementara waktu. Bosan, dan penuh keraguan di hatinya,
Chen Hao bertanya dengan wajah malu-malu dan rasa ingin tahu, apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Ini mungkin agak sulit diterima, tetapi karena kamu ingin tahu, aku akan menceritakannya sedikit. Jika kamu merasa itu tidak cocok, dengarkan saja sebagai sebuah cerita. Tidak masalah. He Zhaotian akhirnya mengucapkan kata-kata serius. Chen Hao tentu saja senang. Namun, yang tidak diduga Chen Hao adalah ketika He Zhaotian berbicara serius, itu membuatnya sedikit tidak nyaman, karena cara berceritanya terlalu lugas. Dari mulut He Zhaotian, Chen Hao mendapatkan versi lain dari He Qiang, bahkan dari He Miao mengatakan bahwa versi He Qiang tidak ada hubungannya dengan itu. Di awal keluarga He, ada 3 orang anak. Setiap anak mewarisi bakat bisnis He Jiangwo. He Jiangwo cerdas dan berani, dan hampir tidak memiliki apapun yang tidak berani mereka lakukan. Di antara mereka, yang ketiga memiliki bakat bisnis yang paling menonjol. Sambil mengurus hidupnya sendiri, He Jiangwo juga bekerja keras untuk membina yang ketiga, berusaha menjadikan yang ketiga sebagai penerusnya. Ketika He Zhaotian berbicara tentang putra ketiga keluarga He, Chen Hao secara kasar memahami siapa yang ingin dia katakan. Putra ketiga keluarga He, ayah kandung He Miao. Jelas tidak bijaksana untuk menyela orang lain ketika mereka sedang bercerita, jadi Chen Hao tidak membuka mulutnya, tetapi mendengarkan dengan tenang. He Zhaotian melanjutkan, jika itu tidak terjadi, keluarganya mungkin benar-benar menjadi salah satu keluarga terbaik di Tiongkok. Namun, ketika semuanya berkembang normal, anak keempat lahir. Hal lain yang terjadi dengan anak keempat adalah bahwa nyonya rumah keluarga He harus meninggal. Karena distosia, nyonya rumah meminta dokter untuk menjaga anak itu pada saat-saat terakhir. Anak keempat adalah kamu, kan? Ada yang salah dengan suasana hati He Zhaotian. Chen Hao mengucapkan sepatah kata dan mengubah suasana yang agak sunyi di dalam mobil. Sudut mulutnya membentuk senyum yang sangat enggan, mengangguk, ya, anak keempat adalah aku. Kelahiranku di mata keluarga He, adalah keberadaan yang sangat tidak menyenangkan, termasuk lelaki tua itu, semua orang berpikir begitu, kecuali yang ketiga. Chen Hao kurang lebih dapat menebak sebagian dari hal berikutnya, tetapi dia tidak yakin, karena apa yang terjadi dalam kenyataan tidak akan pernah dapat dinilai dengan tebakan. Lao Shan benar-benar orang yang sangat baik. Dia membantu merawatku, yang dibenci oleh semua orang, sambil bekerja keras. Sejujurnya, jika tidak ada saudara ketiga, bahkan tidak akan ada orang sepertiku. Mungkin memikirkan apa yang terjadi di awal, senyum di wajah He Zhaotian menjadi lebih hangat, tetapi itu hanya sebagian. Ketika dia mengira dia memiliki penerus, kecelakaan mobil yang tiba-tiba merenggut nyawa anak ketiga dan istrinya, hanya menyisakan seorang gadis kecil yang kesepian, He Miao. Apa selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Tidak akan sesederhana itu, bukan? Tentu saja tidak sesederhana itu. Dari lubang mobil di samping pintu, dia mengeluarkan sekotak rokok dan menyalakannya. Asap tebal menutupi seluruh wajah He Zhaotian. Sampai sekarang, aku masih ingat apa yang kulihat pada pagi hari kecelakaan mobil itu. Tidak ada yang peduli dengan apa yang akan dilihat anak kecil, jadi aku beruntung mengetahui cerita di balik semua kejadian itu. Sejauh ini, cerita itu tampaknya telah berakhir. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana He Qiang, yang baru berusia 20-an, merencanakan seluruh kecelakaan itu dengan wajah yang garang. Jadi sejak saat itu, aku pindah dari rumah lama He, mengambil uang dari orang tua itu, dan berkeliaran di luar untuk menjadi playboy. Apa? Chen Hao mengira bahwa kecelakaan mobil saudara ketiganya hanyalah ulah lawannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu dilakukan oleh He Qiang yang ramah di mata He Miao, hati Chen Hao tampaknya sangat terpengaruh, dan seluruh orang itu tercengang. Matanya penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Chen Hao tidak pernah menyangka bahwa hal-hal bisa berkembang sampai sejauh ini. Maksudmu He Qiang merencanakan kematian ayah He Miao? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah gila? Kata-kata He Zhaotian tiba-tiba membuat Chen Hao merasa tidak berdaya. Dia mengambil kotak rokok dari tangan He Zhaotian, dan sambil berbicara, dia membuat komentar yang kejam di kepala He Zhaotian. Chen Hao berkata, bisakah kamu berbicara dengan baik? Karena He Qiang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, mengapa kamu tidak memberitahunya tentang hal itu? Apakah menurutmu seorang ayah dapat menerima kenyataan bahwa putranya saling membunuh? Atau apakah dapat diterima baginya untuk kehilangan 2 putra sekaligus?
Jadi kamu menyimpannya di dalam hatimu sepanjang waktu. Jika He Qiang benar-benar seperti yang dikatakan He Zhaotian, maka pembunuhan terhadap He Miao mungkin tidak dilakukan oleh He Zhao, yang merupakan orang yang paling memusuhi He Miao. Seringkali serigala berbulu domba lebih mengerikan daripada serigala itu sendiri. Aku tidak bisa menahannya. Saat itu, aku masih muda dan hidupku sulit untuk dilindungi. Apa yang kau inginkan dariku? He Zhaotian telah berubah kembali menjadi orang bodoh lagi. Tampaknya hal-hal yang baru saja dia katakan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia benar-benar hanya bercerita. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia mendapat berita yang mengejutkan seperti itu di saat seperti ini. Suasana hati Chen Hao saat ini sama sekali tidak stabil. Wajahnya berwibawa dan jari-jarinya tidak bisa memegang erat dan melepaskannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pikirannya sangat tidak stabil. Erhuzi, melajulah sedikit lebih cepat dan pergilah ke Villa He Qiang secepat mungkin. Ketika He Zhaotian mendapat berita seperti itu, Chen Hao secara alami menjadi sangat gugup, tetapi yang lebih penting, dia menantikannya, karena tangan gelap di balik layar mungkin akan segera muncul. Bagaimana mungkin Chen Hao mengharapkannya? Atas perintah Chen Hao, Erhuzi secara alami suka membalas, dan melotot ke arah He Zhaotian. Dia berkata dengan malas, lakukan saja apa yang dia katakan, dan kita menghabiskan banyak waktu di jalan. Atas perintah He Zhaotian, Erhuzi meningkatkan kecepatan. Bahkan jika dia meningkatkan kecepatan, masalahnya adalah terlalu banyak mobil di jalan. Tidak peduli seberapa banyak Erhuzi mempercepat kecepatan, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi ke villa tempat He Qiang berada. Ketika dia sampai di tempat itu, Chen Hao bergegas ke area villa. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia ingat bahwa dia tidak tahu di mana He Qiang tinggal. Akhirnya, dia harus menunggu He Zhaotian datang. Begitulah cara dia menemukan He Qiang. Tetapi itu hanya untuk menemukan rumah tempat He Qiang berada. Karena ketiga orang itu memasuki rumah, mereka mendapat berita dari pengasuh villa bahwa He Qiang meninggalkan villa pagi-pagi sekali dan tidak tahu mengapa. Chen Hao awalnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika He Zhaotian mengerutkan kening dan bertanya kepada Chen Hao apakah dia sudah memberitahu He Miao ketika dia pergi, Chen Hao tercengang. Kemudian dia berbalik dan berlari keluar. Erhuzi tidak begitu mengerti apa maksud dari perilaku Chen Hao. He Zhaotian memikirkannya sebentar dan menghentakkan kakinya, sudah berakhir. Melakukan hal-hal buruk, Chen Hao dan He Zhaotian sama-sama mengerti di mana letak masalahnya. Hanya Erhuzi dan Biksu Erhuzi yang tidak dapat mengetahuinya. Ketika He Zhaotian dan Chen Hao sama-sama melarikan diri, mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada apa denganmu? Sepertinya bumi akan meledak sekarang. Kenapa kamu berbicara omong kosong seperti itu? Ayo pergi, mari kita kembali ke rumah lamanya. Petik 2. He Zhaotian berdiri di kejauhan dan berteriak keras. Erhuzi hanya menjawab ini dan berlari ke tempat parkir. Namun, ketika Chen Hao sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah lamanya, dia mendapat kabar bahwa He Miao sama sekali tidak kembali ke rumah lamanya tadi malam, seolah-olah dia telah bermalam di perusahaan itu. Setelah mendapat berita seperti itu, Chen Hao bergegas ke perusahaan lagi. Sesampainya di perusahaan, Chen Hao ingin sekali dibenturkan ke tembok. Maksudmu He Miao menghilang pagi ini? Aku tidak tahu kemana Tuan He pergi. Aku meneleponmu dan kau tidak menjawab. Semua orang yang datang untuk mencari Tuan He dihentikan olehku. Jika kau tidak datang lagi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekretaris kecil He Miao sangat cemas hingga hampir menangis. Chen Hao menghiburnya lagi dan menatap He Zhaotian. Dua orang saling memandang, kontak mata sudah cukup untuk menyampaikan banyak informasi. Di depan sekretaris, beberapa kata dapat diucapkan, beberapa kata tidak dapat diucapkan, jadi, mereka sangat jenaka dan tidak berbicara, hanya membiarkan sekretaris di luar membantu barang-barang He Miao kepada mereka. Ketika sekretaris kecil itu pergi, Chen Hao mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini sesuatu yang dilakukan He Qiang? Kata-kata Chen Hao seperti bertanya kepada He Zhaotian, atau bertanya pada dirinya sendiri lagi. He Zhaotian tidak menjawab, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi ke kantor He Miao. Chen Hao mengikuti He Zhaotian dan melihat tempat tidur He Miao di bilik kantor. Pikirannya berfluktuasi. Pikirannya penuh dengan kerja keras He Miao malam sebelum He Miao menghilang. He Miao sibuk hingga lebih dari pukul 11 malam untuk mendapatkan kontrak yang bagus.
He Miao berbaring di kursi bos dengan wajah lelah dan membalik-balik kontrak. Meskipun dia telah membacanya berulang kali, He Miao masih khawatir akan ada celah dalam perjanjian itu. Tuan He, Anda sibuk sepanjang hari, atau Anda bisa beristirahat. Sekretaris di sebelahnya melihat He Miao tampak lelah, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingatkannya. Anda kembali dan beristirahat dulu. Pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya, Anda hanya perlu memeriksanya. He Miao mengusap pelipisnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan. Kakek mempercayakan perusahaan kepadanya sebelum dia meninggal, jadi dia harus mengelola perusahaan dengan baik. Dia tidak boleh membiarkan paman dan paman keduanya meremehkannya. Dia harus membuat mereka mengerti bahwa bukanlah keputusan yang salah baginya untuk menyerahkan perusahaan kepadanya. Melihat desakan He Miao, sekretaris itu tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya. Tampaknya dia harus turun ke bawah untuk membeli makan malam untuk memuaskan rasa laparnya. Tubuh manusia terbatas. Jika dia terus terjaga seperti ini, cepat atau lambat dia akan lelah. Namun, dia tampak tidak mau mendengarkan apa yang dikatakannya. Dalam keputusasaan, sang sekretaris menghela napas dan turun ke bawah. He Miao melihat dokumen di tangannya. Dia telah membaca semua hal yang perlu diperhatikannya beberapa kali. Meskipun dia lelah dan otaknya berdenyut-denyut, He Miao tetap berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh beristirahat sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Tuan He, sekarang sudah sangat larut. Saya sudah membeli semangkuk bubur dan beberapa piring kecil untuk mengenyangkan perut saya. Silakan makan selagi hangat. Sekretaris itu turun ke bawah untuk berbelanja dan segera kembali. Anda sudah lama sibuk, jadi pulanglah segera setelah Anda menyelesaikan pekerjaan. Saya akan mengerjakan sisanya sendiri. He Miao tidak tega membiarkan sekretaris kecil itu menemaninya sepanjang waktu, jadi dia menyarankannya untuk kembali setelah dia sibuk. Sekretaris kecil itu sangat sibuk dengan pekerjaan yang ada. Dia sangat lelah dengan He Miao akhir-akhir ini, jadi dia langsung pergi setelah dia sibuk. He Miao menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 3 pagi, jadi jelas tidak realistis untuk kembali ke rumah lamanya pada waktu yang begitu larut. Berkat rencananya yang awal, dia membiarkan orang-orang meletakkan tempat tidur kecil di kamar kecil dan menyiapkan perlengkapan mandi sederhana. Anda dapat beristirahat di perusahaan saat Anda sibuk larut malam. Baru saja menyentuh tempat tidur, tidak lama kemudian, tubuh He Miao sudah tertidur di tempat tidur, bahkan pakaiannya pun belum dilepas. Keesokan harinya, sekretaris kecil itu datang ke perusahaan dan tidak menemukan He Miao di kantor. Ketika dia bingung, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan He Miao. Seperti biasa, Tuan He pasti ada di kantor, dia tidak pergi kemarin. Bukankah seharusnya dia sudah ada di kantor selarut ini? Tidak berani menebak, sekretaris kecil itu langsung memutuskan untuk menelepon Tuan He terlebih dahulu. Namun, saat ini, ponsel He Miao dimatikan. Sekarang sekretaris kecil itu panik. Akhir-akhir ini, ponsel Tuan He akan menyala 24 jam sehari. Sekarang bagaimana dia bisa mematikannya? Bisakah dia pulang untuk beristirahat? Untuk membuktikan idenya, dia menghubungi telepon He Sai. Telepon itu diangkat oleh staf kebersihan. Staf kebersihan mengatakan kepadanya bahwa He Miao tidak pulang kemarin, jadi dia seharusnya tidur di perusahaan. Menutup telepon, sekretaris kecil itu segera berlari ke kamar kecil, tidak menyangka bahwa kamar kecil itu bahkan tidak memiliki bayangan He Miao. Hanya selimut yang berantakan membuktikan bahwa He Miao benar-benar beristirahat di sini tadi malam. Sekarang Anda tidak dapat menemukan Tuan He di mana-mana. Apakah ada yang salah dengan Tuan He? Sekretaris kecil itu benar-benar panik. Saat ini, kita tidak dapat memberitahu orang-orang di perusahaan bahwa Tuan He hilang. Tuan He bekerja keras untuk menenangkan hati para karyawan perusahaan. Jika mereka tahu bahwa Tuan He menghilang di saat kritis seperti ini, perusahaan akan semakin kacau. Cobalah untuk tenang. Saat ini, orang yang seharusnya paling tahu adalah teman bernama Chen Hao yang selalu mengikuti Tuan He. Memikirkan hal ini, sekretaris kecil itu segera menelepon Chen Hao, tetapi karena Chen Hao berada di jalan lingkar keempat selatan, dia tidak menerima panggilan tersebut. Sampai saat ini, Chen Hao dan He Zhaotian tiba hampir bersamaan. Chen Hao pertama kali datang ke ruang tunggu perusahaan. Ini adalah tempat terakhir di mana He Miao menghilang. Petunjuknya hanya dapat ditemukan di sini. Pihak lain sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan petunjuk yang efektif.
Dan jejak kaki di tanah telah hancur ketika sekretaris bergegas masuk untuk mencari He Miao. Chen Hao mengungkapkan pendapatnya. Tidak banyak petunjuk di tempat kejadian. Dia hanya dapat memastikan bahwa pihak lain adalah seorang pria dewasa. Ayo pergi dan dengarkan. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Saat ini, He Zhaotian memikirkan petunjuk kunci dari pemantauan. Chen Hao hanya ingin pergi ke ruang pemantauan. Mereka cocok dan langsung pergi ke ruang pemantauan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa seorang pria bertopeng memasuki perusahaan pada pukul 4.24 pagi, dan seorang pria keluar dari perusahaan pada pukul 20.18 pagi, sambil membawa tas di bahunya. He Miao berhasil dirampok dalam waktu yang singkat. Dia seharusnya sudah merencanakannya dan mungkin mengenalnya dengan baik. Chen Hao mengungkapkan pendapatnya. Dan aku merasa sosok orang ini sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Sayang sekali malam ini terlalu gelap. Aku tidak yakin. He Miao menghilang. Sebagai seorang paman, He Zhaotian juga khawatir. Tidak ada gunanya khawatir saat ini. Yang terpenting adalah menemukan He Miao. Pria ini tidak bisa pergi jauh dengan He Miao di punggungnya. Jika dia ingin membawanya pergi, dia seharusnya datang dengan mobil. Ayo kita pergi ke tempat parkir bawah tanah. Chen Hao memimpin jalan keluar dari ruang tunggu. Sekarang mereka tidak tahu apa tujuan pihak lain merampok He Miao. Saat ini, jika mereka menunda 1 menit lagi, He Miao akan lebih berbahaya. Chen Hao dan yang lainnya pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk memeriksa bekas roda di sini. Untungnya, tidak banyak tempat parkir tadi malam, jadi tidak terlalu sulit untuk memeriksanya. Menurut pengalamannya sendiri, Chen Hao dengan cepat mengunci Audi. Tidak banyak kendaraan yang pergi kemarin pagi, tetapi salah satunya pergi dengan tergesa-gesa. Chen Hao menebak bahwa ini adalah mobil pria berpakaian hitam. Mobil yang diparkir itu seharusnya Audi. Meskipun ada petunjuk, jumlahnya tidak banyak. Chen Hao masih belum tahu. Kalau tidak, aku akan pergi ke temanku di Biro Keamanan Publik dan memintanya untuk memanggil semua pengawas setelah pukul 4.10 pagi. Meskipun agak merepotkan, itu juga solusinya. Pada saat ini, He Zhaotian sedikit beruntung karena dia telah mendapatkan beberapa teman dekat saat dia bermain-main. Baiklah, silakan saja dan beritahu aku segera setelah kamu mendapat kabar. Chen Hao juga berpikir bahwa ini adalah cara terbaik saat ini. Ketika He Zhaotian pergi ke Biro Keamanan Publik, Chen Hao tidak tinggal diam. Dia kembali ke ruang tunggu untuk melihat apakah ada petunjuk yang hilang. Chen Hao berpikir bahwa jika pihak lain menginginkan uang, dia akan meminta tebusan. Selama pihak lain menelepon, dia dapat menentukan lokasi pihak lain. Pada saat itu, selama orang-orang dari keluarga He berpura-pura membayar uang tebusan untuk menarik perhatian para penculik, dia akan berhasil menyelamatkan He Miao. Chen Hao bergegas ke rumah He untuk menanyakan apakah keluarganya telah menerima telepon dari para penculik, tetapi pihak lain tidak menelepon. Jika pihak lain meminta uang, He Miao bisa lebih aman. Sekarang saya belum menerima panggilan untuk tebusan, membuktikan bahwa pihak lain tidak meminta uang. Jika pihak lain menginginkan nyawa He Miao akan lebih atau kurang ganas. Selain He Miao, ada 2 tetua He Qiang dan He Zhao di keluarga He. Untuk merampas harta benda, adalah mungkin untuk membunuh orang. Selain itu, He Zhao telah menargetkan He Miao sejak dia tahu bahwa He Jiangwo mewariskan perusahaan kepada He Miao. Oleh karena itu, He Zhao paling dicurigai atas hilangnya He Miao. Selain itu, He Zhao telah kejam dalam pekerjaannya. Jika dia menculik He Miao pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Chen Hao tidak bisa duduk diam. Chen Hao meninggalkan rumah untuk mencari He Miao. Bahkan jika dia mencari jarum dalam tumpukan jerami, dia akan mencobanya. Pada saat ini, telepon Chen Hao berdering. Itu adalah He Zhaotian. Zhaotian, ada apa denganmu? Setelah menerima telepon, Chen Hao dengan cemas bertanya tentang He Zhaotian. Jangan khawatir, aku punya petunjuk. Pemantauan menunjukkan bahwa sebuah Audi meninggalkan kota pada pukul 4.40 pagi dan arahnya adalah tenggara pinggiran kota luar. Keluarga Hokami memiliki pabrik di arah itu sebelumnya, tetapi kemudian ditinggalkan. He Miao kemungkinan besar ada di sana. Melihat arah mobil itu, He Zhaotian teringat pada bekas pabriknya dan segera menelepon Chen Hao. Aku hanya menebak siapa yang menculik He Miao, dan kemungkinan besar orang itu adalah saudaramu yang kedua, He Zhao.
Jika dia melakukannya, He Miao pasti dalam bahaya sekarang. Aku akan ke sana sekarang, dan kita akan bersama sebentar lagi. Chen Hao menduga bahwa keluarganya yang melakukannya, tetapi sekarang dia lebih yakin dengan ide ini setelah panggilan telepon He Zhaotian. Waktunya mendesak. Dia harus segera pergi menyelamatkan He Miao. Chen Hao khawatir pihak lain akan memiliki banyak tangan, dan He Zhaotian memanggil untuk membawa beberapa pembantu. Di pabrik yang terbengkalai, He Miao perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah ruangan terbengkalai. Saat ini, dia diikat ke kursi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di bekas pabriknya yang terbengkalai. Dia tahu bahwa dia telah diculik, tetapi dia tidak yakin apa yang dilakukan pihak lain itu. Ada orang, ayo, He Miao berteriak, mencoba memanggil orang yang mengikatnya. Apa yang kamu teriakkan? Jujurlah padaku. Ketika pintu terbuka, dua gangster masuk dan berteriak pada He Miao. Kamu beritahu bos bahwa cewek ini sudah bangun. Seorang gangster kecil berambut kuning berkata kepada gangster kecil di belakangnya. Ketika He Miao melihat bahwa mereka telah pergi memanggil orang, dia berhenti berbicara. Sampai He Miao lelah menunggu, dia mendengar langkah kaki datang dari luar. He Miao mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pria di depannya tidak dapat mempercayainya. Kamu bangun, Miao Miao. He Qiang, kakak tertua He Miao, yang berbicara. Paman, bagaimana mungkin kamu? He Miao butuh waktu lama untuk berbicara. Aku tidak menyangka bahwa kakak laki-laki yang aku hormati yang mengikatku. Kakak laki-laki dalam ingatannya tidak seperti ini. Kakak laki-lakinya sangat baik pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dialah yang menculiknya? Mengapa bukan aku? Ngomong-ngomong, tidak hanya kali ini, aku menemukan pembunuh yang membunuhmu terakhir kali. Aku hampir mengalami kecelakaan beberapa kali, dan aku menghasutmu di belakangmu. Kalau saja Chen Hao dan He Zhaotian tidak menyelamatkanmu berkali-kali, aku khawatir kau sudah lama menemui neraka. Kata-kata He Qiang membuat He Miao merasa dingin. Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya, yang selalu dia hormati, adalah orang seperti itu. Pada saat ini, Chen Hao dan He Zhaotian juga bergegas menuju pabrik yang terbengkalai. Chen Hao dengan mudah menyingkirkan orang-orang yang berjaga di luar. Hari mulai gelap. He Miao menatap tajam ke arah orang-orang di depannya. He Qiang berkata, kenapa? Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? He Qiang menendang meja dan menamparkan wajahnya. Kenapa? Kau bicara padaku tentang kenapa? Kau tahu berapa banyak yang telah kulakukan dan kubayar untuk keluarga ini. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun, setengah mati dan setengah hidup setiap hari. Apa yang kudapatkan pada akhirnya? Kakekmu tersayang, apa yang telah dia lakukan? Dia juga tidak ingin meninggalkan apapun untukku setelah kematiannya, tetapi semuanya untukmu. Apa yang akan dilakukan gadis kecil sepertimu? Kau tidak tahu apa-apa, kau tidak tahu apa-apa. Seberapa baik kau dapat mengelola kelompoknya? Aku tidak sendirian saat ini. Mengapa kau ingin bertanya padaku sekarang? Aku ingin bertanya padamu kenapa. Sekarang setelah masalah ini sampai pada tahap seperti itu, sebaiknya aku ceritakan semuanya padamu. Awalnya, setelah aku tahu bahwa lelaki tua itu tidak ingin mewariskan bisnis keluarga kepadaku, aku mencoba membunuhnya. Jadi, kematiannya sama sekali bukan kecelakaan. Sebenarnya, aku menemukan seorang pembunuh untuk melakukannya. Hahaha. Titik. Kenapa kau jadi seperti ini? Kau bukan paman yang kukenal. Dia tidak seperti ini. Dia sangat baik. Dia akan mempertimbangkanku saat melakukan sesuatu. He Miao kemudian mulai menangis dalam diam. Dia semakin membenci He Qiang dan dirinya sendiri. He Qiang berjalan perlahan ke arah He Miao, memegang dagu He Miao dengan tangan kanannya. Aku yang memasang semuanya. Aku harus berterima kasih padamu karena telah bekerja sama dengan baik denganku. Selanjutnya, seluruh klan He adalah milikku. Kau dapat yakin bahwa aku akan mengelola kelompok He dengan baik. Kau benar-benar bodoh. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu karena telah melakukan begitu banyak hal untukku. Keponakan kecilku. He Miao melepaskan diri dari tangan He Qiang dan meludahi wajah He Qiang. He Qiang mundur 2 langkah, menyeka air liur di wajahnya dan menatap He Miao. He Miao meraung keras, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, tidak akan. Bahkan jika aku mati di sini hari ini dan menjadi hantu yang ganas,
aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. He Qiang menamparkan wajah He Miao lagi, kamu adalah seorang gadis kecil, dan itu membuatku merasa lebih buruk daripada kematian. Aku akan membiarkanmu hidup malam ini. Sialan, kamu berani meludahiku. Aku pikir kamu benar-benar bosan. Kamu tidak akan membiarkanku pergi. Jangan lupa bahwa aku tidak dapat melakukan begitu banyak hal tanpa dukunganmu. Setelah He Qiang selesai, dia berbalik dan keluar, dan memerintahkan anak buahnya untuk menjaga He Miao. He Miao menatap punggung He Qiang dan merasa tidak nyaman. Memikirkan masa lalu, dia menyalahkan dirinya sendiri. Chen Hao, kamu harus datang untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa hanya melihatnya jatuh ke tangannya. Aku tidak bisa. Jika jatuh ke tangannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kakek, kamu melindungiku di langit, kamu tidak boleh membiarkan He Qiang. Berhasil, kamu harus melindungiku. Petik 2. He Qiang pergi ke mobil dan melihat pabrik yang sepi. Semuanya akan segera berakhir. Selanjutnya, semuanya milikku. He Qiang menemukan sebatang rokok dari sakunya. Cahaya korek api itu begitu menyilaukan saat itu. He Qiang sudah lama tidak bersantai seperti ini. Tampaknya semuanya akan segera dibebaskan. Namun, dia tidak tahu bahwa Chen Hao sudah bersembunyi di pintu. Dia tidak muncul sampai dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan He Miao. Bagaimanapun, He Qiang meremehkan kekuatan Chen Hao. Setelah menghisap sebatang rokok, He Qiang membuka pintu mobil, menyerahkan perjanjian pengalihan industri yang sudah jadi, dan akhirnya menutupnya dengan puas. Hari ini, semuanya sudah berakhir. Aku sangat pengecut sehingga aku bisa malu pada diriku sendiri. Kemudian, He Qiang berbalik dan berjalan masuk ke pabrik. He Qiang mengedipkan mata pada anak buahnya, dan dua dari mereka pergi ke pintu. Mereka keluar untuk menonton. Meskipun ada lebih dari selusin pembunuh di luar, bagaimanapun juga, He Qiang masih khawatir. He Miao memperhatikan He Qiang selangkah demi selangkah di kejauhan, dan suasana hatinya yang tidak tenang menyebar dari hatinya. Dia meningkatkan kewaspadaannya. Lehernya menyusut ke belakang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa berkata, tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu. He Qiang berjongkok dan menyentuh kepala He Miao. Keponakan, jangan khawatir. Drama yang bagus baru saja dimulai. Jangan takut, paman tidak akan membiarkanmu terlalu menderita. Ayo, kamu bisa melihat perjanjian ini, dan kemudian menandatangani sepatah kata di halaman terakhir. Kemudian kamu akan segera bebas. He Qiang mengeluarkan perjanjian itu dan membaliknya halaman demi halaman. He Miao sama sekali tidak tega membacanya. Dia hanya melihat perjanjian di depannya, dengan perjanjian transfer yang ditulis dalam beberapa kata. He Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bisa menandatangani ini. Grup He adalah seluruh hidup kakekku. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh padamu, benar-benar tidak mungkin. Sikap He Qiang terhadap He Miao sudah lama diketahui, ini adalah situasi yang diharapkan. He Qiang sangat sabar dan terus tersenyum kepada He Miao, Miao, patuhlah, datang dan tanda tangani ini. Bagaimana paman bisa menghancurkan kelompok ini? Aku akan membuatnya lebih baik dan lebih baik lagi. Aku akan memberikan kemuliaan bagi keluarga kita. Jangan khawatir, tidakkah menurutmu pamanku dulu bisa memberimu nasihat? He Miao mendengus dingin, haha, kamu masih tahu bahwa kamu memberi nasihat. Ada begitu banyak hal buruk di masa lalu dan begitu banyak hal yang terjadi pada kelompok ini. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, aku tidak akan menandatanganinya, bajingan. Sekarang aku ingin kamu mati. Kamu akan selalu dihukum, bah. He Miao meludahi wajah He Qiang lagi, yang membuatnya marah, kamu tidak menandatangani, kan? Apa? Menunggu Chen Hao menyelamatkanmu? Hahaha, tidak mungkin. Dia tidak akan datang. Dia tidak dapat menemukannya di sini. Karena kamu terus bersikeras, aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa hidup dan mati. Miao, apakah kamu melihat ke atas ke arah pria di depanmu dan melihat ekspresi mereka? Meskipun mereka semua adalah pembunuh yang kejam, mereka sangat tersentuh oleh wanita cantik sepertimu. Jangan lupa bahwa aku telah melakukan begitu banyak hal dengan penghargaanmu. Sebenarnya, keponakan, terkadang kamu lebih cocok menjadi orang jahat. Paman tidak tega membunuhmu. Mengapa kamu tidak patuh dan mengelola grup Ho bersama pamanmu? Paman menyerahkan posisi manajer umum kepadamu selama kamu menandatangani perjanjian.
Tidak jauh dari sana, pria-pria itu mendengar kata-kata He Qiang, hati mereka sudah siap untuk bergerak lebih deras. He Miao adalah makhluk yang luar biasa. Mereka bahkan tidak berani memimpikannya. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan keberuntungan seperti ini kali ini. Bahkan jika mereka tidak punya uang kali ini, mereka bisa mendapatkannya. He Miao menatap mata mereka, sedikit takut, tetapi tetap memberanikan diri untuk berkata, sama sekali tidak mungkin, aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Hatiku diam-diam berkata, Chen Hao, di mana kamu? Cepat datang dan bantu aku. He Qiang menatap wajah He Miao dan berkata, apa? Takut? Aku berkata, bagaimanapun juga, kamu adalah keponakanku sendiri. Aku tentu tidak ingin melihatmu pergi dengan cara ini, tetapi jika kamu mempermalukan pamanmu, dia tidak dapat menahannya. Kamu lihat, mereka sangat lapar. Selama kamu menandatangani perjanjian ini sekarang, pamanku akan berjanji kepadamu bahwa aku akan membiarkanmu pergi, oke? He Miao mengepalkan tinjunya. Dia kecewa dengan orang-orang di depannya dan berkata kepada He Qiang, aku selalu berpikir bahwa pamanku adalah orang yang paling mencintaiku kecuali kakekku dan orang tuaku. Aku tidak menyangka bahwa tatapan yang begitu kejam adalah sifat pamanku. Paman, kamu benar-benar mengerikan. Aku tidak bisa menasihatimu untuk berbalik. Tetapi bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Kamu punya mimpi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan He Miao, He Qiang tertegun sejenak, tetapi masih menepuk-nepuk tangannya. Baiklah, karena putri kita lebih baik mati daripada menyerah. Mari kita bermain hari ini. He Miao, jangan salahkan aku. Itu pilihanmu. Setelah mengatakan itu, hati He Qiang tiba-tiba terasa sedikit tidak enak. Dia hanya bisa berkata dalam hati, maaf, Miao Miao, paman juga tidak ingin seperti ini. Paman egois. Aku tidak bisa melepaskan mimpiku untukmu selama bertahun-tahun. Ini adalah mimpi paman selama bertahun-tahun. He Miao memejamkan mata dan air mata mengalir di pipinya. Dia lebih baik mati daripada membiarkan kelompok He kakeknya yang bekerja keras diserahkan kepada He Qiang. Selamat tinggal, Chen Hao, selamat tinggal, dunia. Orang-orang itu harus pergi ke He Miao, baru saja akan pergi ke sisi He Miao. Bang, orang di depan tiba-tiba jatuh ke tanah. Bahkan jika Chen Hao dan He Zhaotian tiba, itu bukan hanya mereka berdua, tetapi juga puluhan orang. Chen Hao, kamu akhirnya di sini. Tolong aku dengan cepat. He Miao membuka matanya dan menatap Chen Hao, penjaga pabrik di kejauhan. Itu seperti memegang sedotan kehidupan. Dia merasa bahwa semuanya memiliki harapan. Chen Hao melihat bahwa He Miao tidak dalam masalah serius, dan hatinya akhirnya tenang. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. He Miao meneteskan air mata lagi dan mengangguk. Baiklah, jangan tunjukkan cintamu di depanku, Chen Hao. Aku tidak menyangka itu. He Qiang telah lama mengharapkan adegan seperti itu. Dia pikir itu akan larut malam. Aku tidak menyangka bahwa kemampuan mereka sudah begitu kuat, dan mereka menemukannya hanya dalam beberapa jam. Untungnya, dia sudah bersiap. Ada pembunuh organisasi sarang serangga di seluruh pabrik. Tampaknya mereka dapat memasuki pintu, yang berarti bahwa para pembunuh di luar telah dibunuh oleh mereka. Mari kita selesaikan semuanya kali ini. Dia ingin semua orang dikubur di sini. Aku tidak menyangka kau akan mati secepat ini. Chen Hao menatap He Miao dari kejauhan, dan wajahnya memancarkan sedikit rasa sakit hati. Dia berkata kepada He Qiang, jika kau melepaskan He Miao sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati dengan cara yang sangat buruk. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Hao, dia tertawa terbahak-bahak. Chen Hao, apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku takut? Lihat orang-orang di sekitarmu. Kau pikir kau di sini untuk menyelamatkan orang hari ini, tetapi menurutku, kau di sini untuk mati. Melihat sekeliling pada para pembunuh, dia tahu bahwa mereka tidak mudah dihadapi. Tidak perlu dikatakan, mereka semua adalah elit. Tampaknya He Qiang menghabiskan banyak uang kali ini. Tetapi hari ini untuk He Miao. Dia akan mencobanya. He Zhaotian menatap He Qiang, saudaranya sendiri. Bahkan jika dia sudah menebak apa yang telah dilakukan He Qiang, He Zhaochai menyadari bahwa He Qiang sangat tercela. He Qiang, kau boleh kembali. Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan berakhir baik. Letakkan senjatamu. Mungkin ada kesempatan untuk berbaikan. He Qiang menatap He Zhaotian dan berkata, diamlah.
Tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Karena kau berdiri di sana, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan persaudaraan kita. He Zhaotian menggelengkan kepalanya. Di mana kita punya persaudaraan? Chen Hao tidak ingin banyak bicara dengan He Qiang. Ia hanya ingin menyelamatkan He Miao secepat mungkin dan membiarkan He Qiang mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Ia tidak menginginkan yang lain. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Setelah berkata demikian, Chen Hao melepaskan tembakan ke arah He Qiang. He Qiang dengan cepat menghindar, dan kedua belah pihak memulai pertempuran sengit. Orang-orang Chen Hao tentu saja tidak akan menyakiti He Miao. He Qiang juga berharap He Miao dapat menandatangani perjanjian. Setidaknya untuk saat ini, keselamatan He Miao tidak perlu dikhawatirkan. Mata He Miao tidak pernah lepas dari Chen Hao. Sebenarnya, Chen Hao dan He Zhaotian sudah tiba di pabrik 1 jam yang lalu. Mereka takut He Qiang akan mengancam mereka dengan He Miao, jadi mereka tidak bertindak gegabah. Setelah berdiskusi selama setengah jam, mereka mengirim 3 orang ke atap pabrik. Begitu tembakan dimulai, mereka membunuh orang-orang di sekitar He Miao. Sekarang He Miao melindunginya. Dibandingkan dengan keselamatannya sendiri, He Miao lebih takut pada cedera Chen Hao. Namun, He Miao berpikir bahwa pamannya He Qiang harus memperlakukan dirinya dan kakeknya seperti itu. He Miao tiba-tiba merasa kasihan pada kakeknya karena dia bahkan tidak pergi menjenguknya ketika dia sakit parah. Mungkin dalam hal kematian kakek, aku tidak bisa menyingkirkannya. Saat memikirkan betapa mencintai kakeknya, air mata He Miao terus mengalir. Dia juga membenci He Qiang, tetapi yang lebih dia benci adalah dirinya sendiri. Dia benci karena dia tidak melihat wajah asli He Qiang sebelumnya, yang membuat kelompok itu kehilangan begitu banyak uang dan merugikan banyak orang. Selama periode meditasi He Miao, Chen Hao dan He Qiang telah memasuki pabrik. Di luar pabrik, He Qiang meraung ke dalam, aku harus membiarkanmu mati di pabrik ini hari ini. Aku harus menghancurkanmu. Kekuatan pembunuh He Qiang tidak dapat diremehkan. Tidak akan lama lagi sebelum anak buah He Zhaotian tidak dapat bertahan. Salah satu bawahannya datang menghampiri Chen Hao dengan tergesa-gesa dan berkata kepadanya dengan gugup, "Saudara Chen, apa yang bisa kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bertahan lama. Sekarang kita hanya memiliki 23 saudara yang tersisa. Jika kita terus seperti ini, kita akan benar-benar musnah dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa yang bisa kita lakukan?" Wajah Chen Hao sedikit galak. Kita tidak bisa terburu-buru seperti ini. Meskipun kita semua telah memasuki pabrik sekarang, banyak musuh yang dipaksa keluar oleh kita. Musuh itu gelap dan aku jelas, tetapi sangat sulit untuk dilawan. Pada saat ini, seorang pria di sebelahnya berpikir, "Saudara Chen, kita masih memiliki 2 orang di luar, sopir." Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa karena dia takut semua orang akan kelelahan dan tidak dapat mengemudi pada saat itu, dia secara khusus meninggalkan 2 orang sebagai sopir. Memikirkan hal ini, Chen Hao segera menyalakan headsetnya dan berteriak di saluran, "Saya Chen Hao. Silakan balas jika sopir mendengar saya." Tak lama kemudian, terdengar suara di headset, "Ya, apa perintah saudara Chen?" Chen Hao mencibir, "Sekarang kita sudah memasuki pabrik, tetapi musuh masih berada di luar pabrik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kalian berdua pergi ke satu sisi untuk menonton, dan kita mulai berperang gerilya dengan mereka." Setelah mereka mendapat perintah Chen Hao, mereka masing-masing mengambil kacamata observasi mereka dan pergi ke suatu tempat dengan bidang penglihatan yang luas. Tetapi He Qiang tidak tahu apa-apa saat ini. Chen Hao telah mengirim seseorang untuk memantau setiap gerakannya. Dengan pengamatan 2 orang, tim Chen Hao setara dengan 2 pasang mata. Anak buah Chen Hao mengetahui lokasi spesifik musuh dari saluran, 1 tembakan pada 1 waktu. Lambat laun, He Qiang di luar pabrik tiba-tiba merasa sedikit aneh, mengapa mereka dapat melakukan serangan. He Qiang mengirim 5 orang untuk memeriksa situasi di sekitar pabrik. Setelah kurang dari 20 menit, 5 orang kembali dan memberitahu He Qiang bahwa kedua orang itu telah terbunuh. He Qiang menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Saat ini, di dalam pabrik, Chen Hao berjalan mendekati He Miao dan memeluknya erat-erat. Dia menghiburnya dan berkata, "Maaf, He Miao, aku terlambat. Kamu tidak terluka, kan?" Pelukan ini membuat He Miao semakin sedih, dan air matanya mengalir deras seperti hujan.
Aku baik-baik saja, Chen Hao. Apakah aku melakukan kesalahan? Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku tahu lebih awal bahwa He Qiang berbohong kepadaku. Dia menyakiti kakekku. Dia ingin menelan kelompok Ho. Dia menjebak banyak orang. Chen Hao melepaskan He Miao, mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, dan berkata kepada He Miao dengan suara lembut, kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu tidak menyalahkanmu atas semua ini tanpa mengetahuinya. Kakekmu tidak akan menyalahkanmu. Kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelamatkanmu dan membiarkannya dihukum. Aku akan melindungimu. He Miao mengangguk. Chen Hao berkata kepada He Miao, aku akan menyelesaikannya sekarang. Tetaplah di sini, mereka akan melindungimu. Begitu He Miao selesai berbicara, Chen Hao meninggalkannya sebelum dia datang dan menjawab. Tidak ada suara di headsetnya. Chen Hao tahu bahwa dia telah kehilangan dua saudara lelaki lagi, dan dia semakin membenci He Qiang. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan mulai bertarung lagi. Melihat punggung Chen Hao, He Miao merasa semakin tidak nyaman. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, tetapi kamu tidak mengerti. Hatiku penuh dengan luka. Aku minta maaf untuk diriku sendiri, kakekku dan kamu. Jika aku tahu dari awal bahwa ini akan menjadi hasilnya, aku tidak akan menerima kelompok Ho. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, tidak terlalu berlebihan. Petik 2. He Miao tidak menyadari bahwa pembunuh di atas gedung itu perlahan-lahan masuk jauh ke dalam tangan kematian. Senyum di sudut mulut si pembunuh, dia tidak ragu untuk menarik pistolnya. Pada saat pistol itu ditodongkan, dunia menjadi sunyi. Semua orang pergi ke He Miao. Chen Hao dan He Zhaotian bergegas ke He Miao. He Miao, He Miao. Dengan suara keras, He Miao berpikir bahwa dia akan mengakhiri hidupnya. Dia menutup matanya dan berkata, jika ini adalah akhir, maka itu saja. Selamat tinggal, Chen Hao. Aku yakin aku tidak akan merasa buruk lagi. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat ketika He Miao mengira dia akan mati, orang yang paling dekat dengan He Miao menghalangi tembakan untuknya. He Miao membuka matanya dan menatap orang yang telah mati untuknya di depannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mati begitu saja. He Qiang pasti tidak pelit. Dia harus dihukum sebagaimana mestinya. Jika dia benar-benar mati sekarang, dia benar-benar kasihan pada kakeknya. Dia adalah kelompok yang didirikan oleh kakeknya. Chen Hao mengangkat tangannya seperti tembakan dari atap, bang. Orang-orang di atap benar-benar mati. Chen Hao bergegas ke He Miao dan memeriksa tubuh He Miao lagi. Bagaimana? Apakah sakit di sana? He Miao menggelengkan kepalanya dan meminta maaf kepada pembunuh yang menghalangi tembakan untuknya. Dia juga meminta maaf kepada Chen Hao, itu hanya kelalaianku. Ayo kita pergi dari sini. Chen Hao mengangguk. Orang yang baru saja ditembak dan dibunuh Chen Hao adalah asisten He Qiang yang paling efektif. He Qiang melihat anak buahnya mati di luar. Suasana hatiku sedang buruk. Suruh yang lainnya untuk bergegas ke pabrik dan membunuh mereka semua. Semua orang dengarkan, bunuh 150.000, bunuh 1 juta Chen Hao, He Zhaotian dan He Miao. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, dia bergegas maju. Chen Hao dengan cepat mengirim 2 orang untuk melindungi He Miao dan bergabung dalam pertempuran lagi. Mereka takut situasi yang baru saja terjadi akan terjadi lagi, yang membuat He Miao terpojok. He Qiang sudah lama iri membunuhnya. Suara tembakan di luar dan di dalam pabrik berdering. Tiba-tiba, seorang pembunuh membidik Chen Hao. He Miao meraung, tidak, Chen Hao, hati-hati. Berdiri di samping Chen Hao, He Zhaotian bergegas ke Chen Hao dan memeluknya. Tanpa kecuali, He Zhaotian tertembak. Untungnya, dia tidak terluka. Ketika Chen Hao mengulurkan tangan untuk membantunya, He Zhaotian melambaikan tangannya dan berkata, Chen Hao, jangan khawatirkan aku. Kita harus menyelamatkan Miao Miao hari ini. Tidak peduli aku mati atau kau mati, kita semua ingin Miao Miao hidup. Jangan khawatirkan aku sekarang. Pergi dan bunuh He Qiang. Bunuh dia. Chen Hao mengangguk, aku tahu, aku akan membawamu kembali dengan selamat, kau istirahatlah yang cukup, kita akan pulang nanti. Setelah itu, Chen Hao bergegas ke He Qiang. Pada saat itu, dia pikir dia benar-benar akan mati di sini. Tanpa diduga, He Zhaotian memblokir tembakan untuk dirinya sendiri. Melihat He Miao di kejauhan, Chen Hao mengangguk. He Miao menanggapi dengan senyuman. Kedua belah pihak telah membunuh dengan mata merah.
He Qiang telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam gagasan untuk mati bersama, tetapi berpikir bahwa dia masih dapat memiliki kelompoknya, dia tidak berdamai, dia tidak boleh mati dengan mudah. Dia menembak seperti orang gila, peluru terus menembak, dan bahkan beberapa dari mereka mengenai orang-orang yang disewanya. Untungnya, para pembunuh ini memiliki pelatihan profesional, dan tidak melukai kuncinya. Tepat saat kemenangan hendak diputuskan, sirene berbunyi dan sejumlah besar polisi khusus bergegas ke pabrik untuk mengepung semua orang. Tiba-tiba dikelilingi oleh begitu banyak polisi khusus, Chen Hao tidak dapat menoleh. Namun, setelah melihat orang-orang ini, Chen Hao akhirnya menghela napas lega. Karena tidak peduli apa identitas orang-orang ini, setidaknya, orang-orang ini adalah polisi. Selama ada orang-orang ini, He Qiang tidak bisa lagi bersikap sombong. Dengan napas lega ini, seluruh tubuh Chen Hao tampak dipenuhi timah, dan tiba-tiba ambruk. Melihat Chen Hao jatuh, He Miao juga berteriak gugup, samar-samar mendengarkan tangisan He Miao, tetapi Chen Hao sangat aman di hatinya. Bahkan jika dia terluka dan diborgol, dia tidak menyadarinya. Ketika Chen Hao terbangun dengan bingung, dia hanya ingin mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya, tetapi pergelangan tangannya tiba-tiba tertarik. Pada saat ini, Chen Hao menemukan bahwa dia telah diborgol di pergelangan tangannya. Apa yang terjadi? Melihat borgol cincin baja di pergelangan tangannya, otak Chen Hao jelas tidak cukup. Apakah kamu ingin aku memberitahu kamu apa yang terjadi? Sebuah jawaban datang dari sofa di bangsal. Melihatnya, Chen Hao melihat seorang kenalan lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Hei, orang tua, ada apa? Apakah kamu akhirnya akan menyerangku? Menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Siapa Liu Cheng, Direktur Biro Keamanan Nasional, yang duduk di sofa bangsal? Menghadapi sarkasme Chen Hao, Liu Cheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu menggunakan kata-kata seperti itu untuk memotivasiku. Tahukah kamu seberapa serius keadaannya kemarin lusa? Apakah serius? Chen Hao tidak setuju, tetapi dia segera tercengang lagi. Alasan pertama adalah apa yang dikatakan Liu Cheng terjadi sehari sebelum kemarin, yaitu, dia telah koma selama 2 hari. Yang kedua adalah dia ingat keadaannya hari itu, hampir dalam keadaan gila yang ekstrim, dan dia tidak ingat berapa banyak tembakan yang telah dia lepaskan. Selain itu, dalam hal teknik menembaknya, bahkan jika seseorang tidak dapat dibunuh dengan satu tembakan, dia akan terluka parah. Dalam keadaan saat itu, cedera serius dan kematian tidak jauh berbeda. Yah, mungkin serius, tetapi itu bukan aku, kan? Setelah mengangkat pergelangan tangannya, Chen Hao berkata dengan tidak senang, sebelum kita bicara, bisakah kamu membantuku memberikan benda ini kepadaku? Itu menghalangi. Tidak mungkin. Liu Cheng menolak usulan Chen Hao tanpa ekspresi. Chen Hao tertegun sejenak, dan senyumnya berangsur-angsur mendingin. Kapten Liu, kali ini, aku datang ke sini dengan sebuah misi. Karena kejadian kemarin lusa, dampaknya sangat serius, maka saya dengan tegas meminta Anda untuk dikeluarkan dari tim Biro Keamanan Nasional. Ya, pada akhirnya, tidak dapat menahan diri untuk menyerangku. Chen Hao hanya bertanya-tanya mengapa dia selalu berpikir Liu Cheng dalam keadaan yang agak salah. Sekarang Chen Hao akhirnya tahu alasannya. Ini adalah apa yang disebut kebijakan, apa yang disebut teori kepegawaian. Jangan pikirkan itu hanya tindakan yang perlu diambil, karena aku telah memberimu kesempatan setelah kejadian sebelumnya, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa kali ini. Dengan kata lain, kamu tidak ingin membantuku, kan? Melihat borgol baja halus di pergelangan tangannya, mata Chen Hao sedikit menyipit, dan segera kembali ke aslinya, jika seperti ini, jangan jalan-jalan. Kata Chen Hao untuk berbaring, sepasang keadaan, aku ingin istirahat, kamu pergi. Jika Liu Cheng tidak mengenal Chen Hao, dia mungkin marah karena sikap Chen Hao dan berbalik dan pergi. Tetapi Liu Cheng telah mengalami banyak hal yang tidak diketahuinya, dan cara menghadapinya secara alami di luar imajinasi orang biasa. Tetapi itu bukan tanpa solusi. Chen Hao terdiam dan sama sekali tidak bermaksud berbicara dengannya, dan Liu Cheng tidak peduli. Dia berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa tinggal di Tiongkok untuk waktu yang singkat karena keluarganya. Secara kebetulan, aku juga mendapat kabar bahwa teman-temanmu di luar negeri sepertinya memiliki sedikit masalah, kan? Chen Haodun telah berbaring ketika dia membuka matanya, hanya karena itu adalah postur berbaring, jadi Liu Cheng tidak dapat melihat ini.
Apa yang ingin aku katakan ada hubungannya dengan ini. Kami mendapat bantuan dari luar negeri. Keluarga Auguste mengirimi kami surat untuk meminta bantuan dengan harapan kami dapat memberikan bantuan. Lokasi spesifik mereka tampaknya berada di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Di tempat itu, selain keluarga Auguste, ada juga beberapa orang Tionghoa perantauan karena organisasi Neraka Terakhir SOK, Biro Keamanan Nasional tidak dapat menugaskan siapapun untuk melaksanakan tugas ini untuk saat ini. Setelah memikirkannya, mungkin kamu satu-satunya yang dapat melakukannya. Auguste, Pulau Pasifik, orang Tionghoa perantauan. 3 kata kunci ini menusuk otak Chen Hao seperti jarum, yang membuat hati Chen Hao terbakar lagi. Berbalik, Chen Hao tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengucapkan 4 kata dengan dingin, persyaratan khusus. Selamatkan rekan-rekan Tionghoa perantauan dan bantu keluarga Auguste untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Itu tidak masalah bagimu, kan? Itu tidak masalah, tetapi sebelum aku pergi, aku punya beberapa permintaan. Kamu mengatakannya. Chen Hao dan Liu Cheng jelas adalah 2 teman yang suka bermain-main yang tampaknya berteman dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, mereka berwajah dingin dan berkomunikasi dengan damai, seperti 2 mesin yang tak kenal ampun. Pertama, He Qiang harus ditahan di penjara yang paling ketat, dia tidak akan bisa melihat matahari lagi seumur hidupnya. Aku bisa memikirkannya. Kali ini, Liu Cheng tidak menolak Chen Hao, tetapi Chen Hao membutuhkan lebih dari itu, yang kuinginkan bukanlah pertimbangan, tetapi keharusan. Tidak masalah, nada bicara Chen Hao menjadi lebih dingin, dan Liu Cheng tidak bermaksud bersikap resmi. Dia langsung menjawab, berdasarkan harta dan hubungan keluarga He Qiang saat ini, bahkan jika tanggung jawab atas kasus pembajakan itu sepenuhnya dibebankan padanya, dia bisa keluar dari penjara dengan aman. Tetapi ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, dan Liu Cheng Suang dengan cepat setuju, sisa hidup He Qiang akan berada di penjara. Inilah kekuatan kekuasaan. Itu juga kekuatan kekuasaan yang dibenci Chen Hao tetapi tidak dapat disangkal. Kedua, aku tidak ingin ada masalah lagi dengan He Miao. Aku ingin kelompok He terbebas dari campur tangan kekuatan eksternal dan terus berkembang dengan tenang. Aku bisa menjanjikan ini padamu, tetapi He Miao benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan kelompok He berkembang dengan lancar, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Liu Cheng mengangkat bahu. Dia dapat membantu He Miao mengelola perusahaan dengan baik, tetapi sekarang Chen Hao mengatakan bahwa dia tidak akan diganggu oleh kekuatan eksternal. Dalam hal ini, Liu Cheng tidak akan memahami hal ini. Ini wajar. Setelah mengajukan 2 tuntutan yang tampaknya berlebihan yang diharapkan Liu Cheng, Chen Hao juga jatuh ke dalam periode meditasi singkat. Suasana di bangsal tiba-tiba tenggelam, membuat orang merasa seperti menghirup gel. Setelah waktu yang lama, Chen Hao terus berbicara, ketiga, keluargaku. Anda dapat yakin bahwa keluarga Anda tidak akan pernah memiliki masalah. Ini adalah jaminan pribadi saya. Sebelum kata-kata Chen Hao selesai, Liu Cheng telah menepuk dadanya untuk menjawab 3 persyaratan. Liu Cheng menatap Chen Hao dari sudut matanya, seolah menunggu persyaratan keempat Chen Hao. Tidak lebih dari 3, tidak ada persyaratan keempat. Sementara Liu Cheng Zeng sedang menunggu, Chen Hao tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Setelah Liu Cheng Zeng tiba, dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mulai tersenyum pahit. Apakah Anda mengingatkan saya? Kalimat ini, Liu Cheng tidak mengatakannya, hanya berkata dalam hati, dia tahu, permainan kata Chen Hao, yang pertama adalah memberitahu Liu Cheng bahwa dia tidak memiliki persyaratan keempat, yang kedua adalah memberitahu Liu Cheng, kamu telah mengkhianatiku 3 kali, aku tidak ingin memiliki yang keempat. Dalam 3 kali Liu Cheng mengkhianati Chen Hao, 1 kali dia membawa Chen Hao lebih dekat ke Biro Keamanan Nasional, tetapi dalam 2 kali berikutnya, dia mengusir Chen Hao dari Biro Keamanan Nasional. Sebenarnya, Liu Cheng benar-benar ingin memberitahu Chen Hao bahwa dia tidak ingin melakukannya jika memungkinkan, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mereka terdiam cukup lama, tetapi Liu Cheng bangkit dan memecah keheningan di antara mereka. Apa yang kalian katakan akan selesai dalam kurun waktu berikutnya. Tiket kalian akan diantar malam ini. Saya harap kalian bisa mulai tepat waktu. Bagus. 1 suku kata sederhana telah menentukan semuanya. Tanpa apa yang disebut hubungan antara Direktur Biro Keamanan Nasional dan bawahannya, Chen Hao dan Liu Cheng sekarang memiliki pemahaman diam-diam.
Jelas bahwa Chen Hao seharusnya membenci Liu Cheng karena apa yang dilakukan Liu Cheng. Namun, di bawah tekanan, atau dengan beberapa hal lain, Chen Hao hanya penuh dengan kebencian. Adapun kebencian, saya tidak melihat banyak. Liu Cheng ingin Chen Hao melakukan sesuatu. Chen Haogang memiliki sesuatu yang ingin dia lakukan. Setelah sedikit komunikasi, masalah tersebut akhirnya diselesaikan. Sekarang seperti transaksi sederhana. Anda melakukan sesuatu untuk saya, dan saya membantu Anda melindungi kerabat dan teman-teman Anda. Namun, ada masalah kecil selama periode tersebut, yaitu, apa yang disebut Liu Cheng membiarkan Chen Hao menyelesaikan tugas adalah sesuatu yang ingin dilakukan Chen Hao sejak awal. Jika dia tidak mendapatkan berita dari luar negeri, Chen Hao tidak akan begitu ingin menemukan pembunuh yang membunuh He Miao, dan kemudian hal-hal tidak akan terjadi satu demi satu. Apa yang dikatakan Liu Cheng jelas sama dengan apa yang ingin dilakukan Chen Hao, yang merupakan salah satu alasan mengapa Chen Hao setuju begitu saja. Tetapi sebelum itu, aku harus pergi ke He Miao dan memberitahunya. Jika tidak, setelah aku pergi, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Meskipun aku tidak tahu masalah apa yang dialami keluarga Auguste, tetapi kamu harus tahu bahwa keluarga itu adalah keluarga maya, yang di belakangnya berdiri seluruh mafia Rusia.